menandai awal musim dingin dan musim es di Harbin. Sebagai puncak musim salju, dunia es dan salju Harbin ke-25 yang terbesar dalam sejarah sedang dalam tahap pembangunan. Dalam 2 hari terakhir, kemajuan pembangunan menara utama mahkota es dan salju di dunia es dan salju Harbin telah melebihi setengahnya. Tahun ini total 100.000 meter kubik balok es yang dipanen dari sungai Songhua pada musim dingin lalu akan digunakan untuk membangun dunia es dan salju Harbin. Seluruh dunia es dan salju diharapkan selesai dan dibuka untuk pengunjung pada pertengahan Desember dengan 9 zona tema dan 7 sorotan lanskap. Saudara, jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Debat perdana Pilpres 2024, Capres-Cawapres. Langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Tiga orang pendaki meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. 16 korban telah berhasil diidentifikasi. Jarak pandang terbatas akibat air yang keruh menjadi kendala tim SAR dalam pencarian 10 korban banjir bandang dan longsor yang masih hilang di Kumbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Dari sekitar 204 juta DPT Pemilu 2024, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Jumlah yang besar ini pun menjadi peluang paslon untuk meraup suara demi memenangkan Pilpres. Lalu apa yang ditawarkan Capres-Cawapres menggait suara perempuan, terutama dari sisi pangan dan juga bahan pokok? Kami akan bahas bersama dengan tim ses dari masing-masing paslon di segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri jalani pemeriksaan perdana Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Harga emas dunia turun setelah menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini membuat harga emas antam ikut turun Rp23.000 per gramnya.
Semangat pagi untuk Anda yang ada di rumah ataupun di kantor atau dimanapun Anda berada, saudara. Hari ini, Rabu 6 Desember, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir ke ruangan Anda selama 2 jam 30 menit ke depan bersama kami berdua. Saya Radi Saputro. Dan saya di Selarasati. Ada beragam informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan. Pagi hari ini adalah salah satunya, ini dia, yang kemudian masih menjadi sorotan di halaman muka harian Kompas hari ini adalah soal bencana alam yang terjadi di Desa Humbang atau di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan juga bencana alam yang terjadi erupsi Gunung Merapi yang menelan 20 korban dan 3 lainnya ini masih hilang. Masih dicari begitu ya. Begitu. Dan upaya pencarian terus dilakukan dan memang memasuki musim penghujan ini yang diwaspadai selain juga sakit begitu ya, rentan untuk mendapatkan gangguan kesehatan, tapi juga bencana alam. Jadi Anda yang berada di kawasan atau wilayah-wilayah yang rawan bencana, longsor ataupun pohon tumbang atau apapun di musim penghujan ini harap waspada. Karena memang Indonesia ini konturnya tidak terlalu bersahabat ketika ketika cuaca buruk begitu ya. Apalagi kita berada di rawan bencana ya. Iya. Dan itu harus diantisipasi. Ya, proses mitigasi harus dikenali oleh masing-masing individu masyarakat agar tidak terkena atau terhindar dari bencana alam. Nah, yang juga ramai hari ini sebenarnya udah dipanasi nama 2 calon wakil presiden kemarin ya. Ngomongin soal sembako. Dari kemarin calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka pada saat berkunjung ke pasar tradisional, salah satu pasar tradisional di Jakarta, ini bukan bilang sih sebenarnya, dia ditanya sama emak-emak gitu ya, sama ibu-ibu ditanya, "Mas, ini harga-harga naik, kapan turunnya?" katanya gitu. Dan dengan spontan Mas Gibran menjawab, "Itu udah biasa Bu kalau akhir tahun," katanya gitu. Tapi juga kalau awal tahun turun lagi begitu. Ya itulah yang kemudian diharapkan ibu-ibu secara sederhana memang hanya bisa dikatakan soal harga bahan pokok ini stabil saja begitu harganya. Tidak ada kenaikan yang terlalu signifikan, utamanya adalah menjelang Natal dan juga Tahun Baru serta Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja ini menjadi bisa dikatakan ada beberapa macam strategi yang harus dilakukan oleh tiga pasangan calon capres dan juga calon wakil presiden ini untuk menggait suara perempuan. Karena ada berbagai macam permasalahan soal perempuan, tidak hanya soal harga bahan pokok, tapi juga ada kesetaraan hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali permasalahan yang kemudian ini ditunggu. Apa solusinya dari 3 kandidat ini? Dan kalau saya lihat-lihat benar ya, kalau emak-emak dibilang makhluk terkuat di muka bumi. Jadi permasalahan negara itu sebenarnya banyak yang bermula dari perempuan dan juga bisa diselesaikan oleh perempuan sebenarnya. Iya, karena seperti ada pepatah mengatakan lelaki sukses ada perempuan yang berhasil gitu ya, di belakangnya. Kira-kira ya? Iya dong. Ya, nah, berarti kalau memang ada survei, dari kemarin kan ada survei ya dari Litbang Kompas ini mengatakan bahwa paling besar yang paling ingin dibahas pada kampanye, termasuk mungkin debat capres-cawapres, itu masalah harga sembako. Ada 22,7% katanya perempuan yang menjawab, responden yang menjawab bahwa ini yang paling ingin dibahas oleh capres-cawapres di debat maupun kampanye. Dan saya yakin mayoritas yang jawab adalah perempuan. Karena sembako. Ya pasti dong, itu yang menjadi keinginan kita semua ya, tidak hanya perempuan tapi juga hampir seluruh masyarakat Indonesia menginginkan kemudian debat capres dan juga cawapres ini dilakukan secara substansi dan juga bisa dikatakan capres dan juga cawapres ini memberikan solusi. Gitu. Tidak hanya soal visi misi, adu gagasan, tapi juga solusinya akan seperti apa. Itulah yang kemudian ditunggu oleh masyarakat dan juga pemilih pastinya. Ya, nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber dari tim ses 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita buka dulu Sapa Indonesia Pagi dengan ragam peristiwa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya yang ini, saudara, gudang tempat pembuatan sofa di Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar Rabu dini hari. Gudang berada di permukiman padat penduduk. Kebakaran tepatnya terjadi di wilayah Tedung, Kelurahan Abian Base, Kabupaten Gianyar. Api dengan cepat membesar, membakar seluruh isi gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan untuk memadamkan api
dan petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran ini berada di permukiman yang padat. Setelah 2 jam, api bisa dipadamkan. Ada laporan untuk korban jiwa, jadi kami dari BPBD masih asesmen tentang kerusakan, kemudian masih mencari informasi tentang korban jiwa. Nah, karena ini belum, sampai saat ini belum ada informasi tentang korban jiwa. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat. 8 jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Secara estafet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah pendaki dari Gunung Marapi. Seluruh korban ini dibawa turun melalui jalur Pintu Batu Palano. Medan yang terjal dan juga kondisi cuaca yang sempat turun hujan membuat proses evakuasi para korban ini terkendala. Usai dibawa turun dari Gunung Marapi, 8 jenazah pendaki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar guna proses identifikasi. Ini sudah 8 korban sudah terevakuasi dan sudah dimasukkan ke ambulan. Selanjutnya diserahkan ke rumah sakit untuk di-PI. Kondisi medan untuk evakuasi seperti apa, Pak? Ya, untuk medan ini sangat sulit dan terjal. Ditambah lagi beberapa saat yang lalu ini ada hujan. Jadi licin dan ini mengakibatkan lambatnya tim untuk evakuasi. Tim SAR gabungan mengevakuasi 17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. 1 jenazah korban erupsi Gunung Marapi tiba di posko postmortem Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi. Hingga saat ini total sudah 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan pada Selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi ini. Tersisa 1 jenazah yang akan dievakuasi pagi ini. Total jumlah korban meninggal saat ini menjadi 23 orang dan yang selamat ada 52 orang. Korban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu, tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 11 jenazah pendaki korban erupsi Marapi. Sementara untuk 6 jenazah lainnya, proses identifikasinya akan dilanjutkan pada pagi ini. Total yang telah teridentifikasi ada 16 jenazah korban dan 7 jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih bisa dikenali sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Total dari 75 pendaki yang terjebak saat erupsi Marapi, 52 orang selamat dan berhasil dievakuasi, sedangkan 23 orang lainnya meninggal. Oh, kawannya batuk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Marapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Memberi izin itu tidak boleh sampai puncak, nggak summit gitu. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu. Apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak, hanya radius 3 kilo dari puncak.
Informasi lengkapnya soal evakuasi korban Gunung Merapi, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Bukit Tinggi. Rio, informasi paling akhir dari evakuasi pendaki Gunung Merapi yang saat ini belum berhasil dievakuasi seperti apa? Ya, Adi dan juga saudara, untuk evakuasi korban, satu lagi korban di Gunung Merapi. Ini tim SAR gabungan sudah mengantongi titik poin di mana akan menjemput korban. Nanti di pukul 7 ini tim SAR gabungan sudah mulai akan mengambil jenazah ini. Evakuasi nantinya juga akan dilakukan secara estafet seperti evakuasi lain yang dilakukan kemarin. Itu nantinya korban juga akan dibawa turun melalui pintu Batu Palano dan langsung akan dirujuk ke rumah sakit Ahmad Muhtar tempat saya melaporkan ini untuk proses identifikasi. Demikian tadi. Ya, informasinya juga ada 6 jenazah yang belum teridentifikasi. Hingga saat ini yang dihadapi kendalanya apa saja dalam proses identifikasi mereka ini, Rio? Ya, sebenarnya tidak ada kendala. Cuma kemarin itu datangnya jenazah itu secara beruntutan langsung sekali banyak. Ini kemarin itu kan total semua jenazah yang masuk ke posko DPI ini, itu ada 17 jenazah yang masuk. Mereka masuk dari rentang waktu pukul 18 sampai pukul 21. Jadi sekaligus datangnya seperti itu. Jadi tim DPI melakukan secara cepat sudah mencoba melakukan semaksimal mungkin. Meskipun kondisi jenazah ini tertutup abu dan juga mengalami luka bakar dan patah tulang, tapi secara khusus ciri-ciri identiknya itu masih terlihat dan ciri-cirinya masih bagus, kondisi jenazah masih bagus, dan ini memudahkan sehingga kemarin itu malam sampai dimaksimalkan 11 orang jenazah berhasil diidentifikasi dan mereka sudah dipulangkan. 7 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Hingga pukul 21 data terakhir, itu 7 yang diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Demikian tadi. Ya, ada 11 orang hingga tadi malam yang berhasil diidentifikasi dan 7 diantaranya sudah dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing ya. Lalu yang jadi sorotan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rio, menyebut seharusnya ada larangan pendakian saat Merapi dalam status waspada. Tapi nyatanya ada 75 pendaki ini yang naik ke puncak gunung. Apakah sudah ada informasi lebih lanjut soal ini? Ya, untuk hal ini memang sejauh ini dari pantauan saya sebagai masyarakat di Sumatera Barat, ketika erupsi Gunung Merapi ini tidak terjadi tidak terus-menerus terjadi. Jadi rentang waktu ini ketika erupsi terjadi, seluruh aktivitas pendakian itu ditutup. Ketika erupsi mulai reda, ini dibuka dengan ketentuan masyarakat atau pendaki dilarang beraktivitas di radius 3 km dari kawah. Namun dalam hal ini memang ketika dia di puncak, ini pengawasan cukup sedikit lemah karena tidak ada petugas yang mengawasi mereka di puncak ini. Beberapa dari pendaki memang sedikit nekat, juga ada beberapa mereka datang ke puncak itu untuk sekedar bersuah foto. Dan dari hal ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kemarin dikonfirmasi, itu Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan duduk bersama untuk mengevaluasi hal ini, apakah memang nantinya Gunung Merapi ini akan ditutup selamanya dari jalur pendakian selama dia masih berstatus level waspada level 2. Demikian tadi. Ya, evaluasi tentu harus dilakukan pemerintah Sumatera Barat, lalu juga BKSDA ya sepertinya yang juga punya otoritas untuk mengizinkan para pendaki naik ke atas gunung atau tidak. Ini juga harus duduk bersama, termasuk juga para pendaki, komunitas pendaki yang bisa mewakili begitu, duduk bersama membahas bagaimana jika memang jalur pendakian ini dalam status waspada boleh atau tidak untuk didaki. Baik, terima kasih Rio Johannes melaporkan langsung dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saudara, informasi lain juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Jarak pandang terbatas akibat air yang keruh menjadi kendala tim SAR dalam pencarian 10 korban banjir bandang dan juga longsor yang masih hilang di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Baksos ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sekitar 200 warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara membutuhkan bantuan pakaian, khususnya anak-anak pelajar. Ada 80 orang mengungsi di kantor camat Bakti Raja, sementara yang lainnya mengungsi di rumah kerabat mereka di tempat yang lebih aman. Di posko pengungsian telah disiapkan dapur umum dan makanannya memadai. Pemerintah Kabupaten Humbahas selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pusat untuk kebutuhan para warga yang terdampak. Sementara tim penyelam dari Basarnas Special Group terkendala jarak pandang saat menyelam di perairan Danau Toba untuk mencari korban yang hilang akibat bencana banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Air yang keruh, saudara, membuat jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6-7 meter. Dalam video milik Basarnas ini, Toba, namun penyelaman
tetap belum membuahkan hasil karena penyelam juga gelap dikarenakan air Danau Toba ini bercampur dengan air berlumpur dari material longsor. Sektor yang pertama kita melakukan pencarian di permukaan air dan kedalaman air dengan kita terjunkan tim penyelam di tepian Danau Toba dan kita dibantu dengan alat AKOAI. Dari hasil penyelaman tadi kita analisa bahwa untuk kedalaman air tadi ada 7 meter dan air sangat keruh di tepian Danau Toba sehingga menyulitkan untuk visibility penyelam itu sendiri. Informasi terkini dari banjir bandang dan juga longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga. Armendo, di pagi hari ini fokus pencarian terhadap korban hilang apakah sudah mulai dilanjutkan setelah kemarin tim penyelam ini terkendala dengan air yang keruh saat melakukan pencarian di Danau Toba? Armendo. Baik, selamat pagi Adisti dan saudara. Perlu saya sampaikan kondisi cuaca saat ini di Humbang Hasundutan yaitu berawan dan juga ada hujan yang turun yang kemungkinan hal ini akan menunda proses pencarian karena seperti sebelumnya telah dalam melakukan evaluasi ataupun dalam rapat bahwa ketika datang hujan untuk proses pencarian oleh tim SAR gabungan itu akan dihentikan sementara dulu menunggu cuaca lebih baik ataupun lebih cerah. Ya, perlu saya sampaikan fokus tim pencarian hari ini yaitu dibagi dengan tim Basarnas ataupun tim SAR gabungan ini dibagi dalam 3 regu unit. Yaitu regu pertama melakukan pencarian di Danau Toba, di perairan Danau Toba, dan regu kedua melakukan pencarian di sekitar batas jalan sampai pinggiran Danau Toba, dan regu ketiga ini melakukan pencarian di batas jalan sampai ke arah perbukitan sumber bencana alam longsor ini. Dan juga proses pencarian ini menggunakan alat seperti AKOAI atau alat pendeteksi dalam air dan juga alat ataupun anjing pelacak ataupun anjing kinan milik dari Polri. Adisti. Oke, tentu kita berharap cuaca di hari ini cerah karena tadi Anda sebutkan jika turun hujan maka proses pencarian harus dihentikan. Nah, kalau kita melihat jarak pandang ini kan menjadi kendala ya dalam pencarian korban di Danau Toba. Adakah kemudian alternatif pencarian yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan, Armendo? Baik, alternatif ataupun strategi yang digunakan tim SAR gabungan terutama air di Danau Toba itu semakin keruh dan juga rencananya itu yaitu ketika ditakutkan aktivitas alat berat ini juga yang mengganggu dan juga mempersulit proses pencarian yaitu di dalam air yang makin keruh dan juga berasal ke Danau Toba. Ya, inilah yang menjadi kesulitan dari tim penyelam. Namun itu artinya kita berharap ada kabar baik dari proses pencarian terhadap 10 korban yang masih hilang akibat banjir bandang di Humbahas. Nah, berbicara soal pengungsi begini, bagaimana kebutuhan para pengungsi? Apakah sudah tercukupi dan juga pendistribusian logistik dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten di sana seperti apa, Armendo? Baik, seperti kemarin saya baru mendatangi posko pengungsian yang ada 80 orang warga yang mengungsi tersebut yaitu di kantor Camat Bakti Raja. Saya melihat bahwa bahan pokok untuk makanan dan juga sayur mayur dan juga kebutuhan-kebutuhan lain itu masih sangat mendukung dan juga semakin hari semakin berdatangan bantuan-bantuan baik dari pemerintah setempat ataupun pemerintah dari kabupaten tetangga itu semakin datang dan juga dari pihak-pihak swasta lainnya ataupun BUMN. Namun perlu saya sampaikan masyarakat ini ataupun warga yang mengungsi ini sangat membutuhkan pakaian karena sebelumnya pakaian-pakaian mereka itu berada di dalam rumah. Hal inilah yang membuat mereka sangat membutuhkan pakaian terutama anak-anak dan juga para pelajar. Mereka juga membutuhkan buku ataupun membutuhkan alat-alat tulis lainnya untuk melakukan pembelajaran di posko pengungsian tersebut. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga melaporkan langsung dari Humbang Hasundutan. Kita akan terus update bagaimana perkembangan terkini dari proses pencarian terhadap 10 korban yang masih hilang akibat banjir bandang dan juga longsor di sana. Terima kasih, selamat bertugas. Informasi lain yang akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, dari sekitar 204 juta DPT Pemilu 2024, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Jumlah
yang besar ini pun menjadi peluang paslon untuk meraup suara demi memenangkan Pilpres. Lalu apa yang ditawarkan Capres-Cawapres menggait suara perempuan terutama dari sisi pangan dan juga bahan pokok? Kami bahas bersama dengan tim ses dari masing-masing paslon di segmen Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama Adi Saputra. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Visi misi 3 Capres-Cawapres diantaranya menyentuh kebutuhan dasar warga, yakni soal bahan pokok atau pangan. 3 Capres-Cawapres punya visi misi dengan sebutan masing-masing. Kemandirian pangan, swasembada, hingga kedaulatan pangan. Isu bahan pokok dan pangan dekat dengan pemilih perempuan, terutama kaum ibu. Apalagi dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPU, pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari sekitar 204 juta DPT pemilu 2024, sekitar 102,2 juta adalah laki-laki. Sementara perempuan lebih banyak, mencapai 102,58 juta. Apa yang ditawarkan Capres-Cawapres menggait suara perempuan, terutama dari sisi pangan dan bahan pokok. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bicara soal program pangan nasional yang menurutnya pemerintah tidak punya desain soal itu. Muhaimin menilai pemerintah harus bisa memastikan pasokan pangan tetap terjaga di akhir tahun maupun hari raya. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kelangkaan. Yang sedang menjadi masalah dan selalu terulang-ulang menjadi masalah adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang senantiasa fluktuatif, dan sekarang yang kedua ada masalah daya beli masyarakat yang menurun. Nah, 2 problem ini kita akan atasi dengan 2 hal. Yang pertama, kita harus punya stok pangan yang memadai dengan cara apa?
pemerintah harus punya desain pangan nasional. Triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat harus sudah didesain dengan baik. Sehingga tidak akan ada kelangkaan, sehingga produksi juga terus terjaga dan daya beli masyarakat bisa terjangkau. Dengan desain pangan nasional maka akan mengurangi sekecil mungkin impor, syukur-syukur impor pangan sampai pada titik nol. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendorong warga belanja di pasar tradisional yang bisa membantu perekonomian. Gibran juga berkomentar soal kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun yang merupakan hal biasa. Gibran berharap di awal tahun harga bahan pokok dapat turun. Mungkin akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi yang jelas karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional ya. Kita ramein. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai kampanye yang secara khusus merangkul kaum ibu sangat perlu dilakukan dengan cara yang humanis. Ya tentu ini menjadi, saya sih melihatnya sebagai sebuah prioritas karena jumlahnya yang besar gitu ya. Lalu juga tadi sifatnya yang lebih loyal, lebih setia, lebih militan begitu. Maka saya melihatnya bahwa itulah yang menjadi kekuatan daripada kalangan perempuan tersebut. Nah, bagaimana dengan para kandidat? Ya pasti akan mengeluarkan jurus-jurusnya, ya, mengeluarkan strategi-strateginya, mengeluarkan kemampuannya para kandidat capres-cawapres termasuk tim suksesnya untuk bisa mendapatkan dukungan dari kalangan emak-emak tersebut. Tak hanya soal pangan dan bahan pokok yang dekat dengan pemilih perempuan, tapi juga hal lain seperti kesehatan hingga pendidikan. Apa strategi masing-masing tim kampanye Capres-Cawapres untuk menggait suara perempuan? Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja yang sudah dipetakan masing-masing tim kampanye Capres-Cawapres soal kebutuhan perempuan sehingga bisa menarik suara mereka di Pilpres 2024? Kita ulas bersama 3 narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada juru bicara Tim Nasional Anies Mohaimin, Tata Ujiati, lalu juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Putri Komarudin melalui sambungan Zoom, dan juga juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ike Suharjo. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Waduh, saya pagi, terhormat Mas. sekali nih ada ibu-ibu di studio. Saya paling ganteng sendiri nih kayaknya. Karena sama ibu-ibu ya. Ya, kita langsung saja ya bahas yang paling diminati dibahas di tataran ide dan gagasan oleh Capres dan Cawapres oleh kaum ibu terutama juga kaum perempuan. Ini kita tidak bisa tampik ya Bu ya, masalah kebutuhan pokok. Nah, kalau bicara kebutuhan pokok, saya tidak akan berbicara langsung harganya, tapi juga bagaimana kita menanggulangi permasalahan di hulu seperti petani. Saya akan mulai dari Bu Tata dulu, dari Tim Nasional Anies Mohaimin. Kan kalau ibu-ibu pengennya ya stabil teruslah harga bahan pokok ini, mau lebaran, mau tahun baru begitu ya, mau hari raya Natal begitu. Bagaimana ide dan gagasan untuk menstabilkan harga ini supaya stabil terus? Dari hulu misalnya permasalahannya ditanggulangi. Seperti apa Ya. Bu Tata? Pertama, perempuan itu kan ingin bahwa dirinya itu merasa aman ya. Ya kan? Aman dari sisi kehidupan maupun dari sisi kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya sistem negara di mana perempuan itu paling aman, gitu kan? Yaitu negara yang demokratis. Yang menjamin di mana perempuan itu punya perlindungan dan punya hak yang sama. Karena Amin ini ingin agar pemerintahan itu dilakukan secara bersama-sama ini Mas. Bukan hanya negara menyediakan kebutuhan, tapi warga masyarakat ini bersama-sama berdaya untuk menjalankan negara. Sehingga dibutuhkan di sini adalah memang masyarakat ibu-ibu itu kan butuh kebutuhan pangan yang stabil ya. Tapi ini bukan berarti kemudian mereka hanya nerima aja dari pemerintah, misalnya bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan, bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana agar warga masyarakat termasuk perempuan itu berdaya dan punya kesempatan yang sama untuk menjalankan negara ini. Sehingga
mereka tuh lebih survive, Indonesia bisa lebih maju, dan tentu saja nanti kebutuhan pokok stabil itu hanya konsekuensi dari pemerintahan dan masyarakat yang berdaya. Gitu Mas, sehingga mereka itu Amin itu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, contohnya dalam hal pendidikan nih Mas ya. Jadi Amin tuh melihat bahwa sekarang ini pendidikan tuh kan kayak piramida. SD dengan SMP itu banyak yang nggak naik, banyak yang nggak sekolah SMP. Nanti lebih kecil lagi banyak yang nggak ke SMA, lebih kecil lagi banyak yang nggak kuliah. Nah, Anies Muhaimin ini ingin agar piramidanya tuh ya agar kotak. Artinya kesempatan belajar atau bangku sekolahnya itu harus selalu tersedia. Equal gitu ya. Equal. Sehingga semua orang lulusan SD bisa sekolah SMP. Semua lulusan SMP bisa sekolah SMA dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas negara untuk memberdayakan semua orang termasuk perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, jadi konteksnya dalam kaitan isu yang paling ingin dibahas oleh Capres-Cawapres soal kebutuhan bahan pokok itu bermula dari pendidikan dulu begitu, baru bagaimana kualitas pendidikan ini bisa tercipta sehingga itu bisa tercapai ya, harga-harga bisa stabil segala macam, dimulai dari perempuan, dimulai dari perempuan yang berdaya. Oke, perempuan yang berdaya. Sebelum Mbak Ike, sebelum saya ke Mbak Ike, saya sapa dulu Putri. Halo, selamat pagi Putri. Halo Mas Radi, Mbak Bu Ike, Bu Tata, Assalamualaikum. Ya, saya sesuai ini ya, sesuai bahasan kita pagi hari ini soal apa namanya, bagaimana isu kebutuhan pokok ini paling diminati oleh kaum perempuan begitu ya dari tataran ide gagasan Capres-Cawapres. Apa yang ingin disampaikan dari tim Prabowo Gibran sejauh ini? Ya, justru kami merasa bahwa dibandingkan kandidat lain, kami sudah sangat kencang menggaungkan program terkait dengan perempuan ini. Dan memang kalau misalnya program dari paslon lain mungkin masih sifatnya makro ataupun masih sebatas konsep, kalau kita sudah benar-benar mengkonkretkan ini dengan program makan siang dan juga program peningkatan gizi untuk anak-anak sekolah dan juga ibu hamil yang secara gratis nanti akan kami bagikan, dan tentu ini akan menjangkau sekitar 82,9 juta orang pada tahun 2029 yang diantaranya tidak hanya mencakup ibu hamil, nantinya tentu anak-anak sekolah dari PAUD sampai SMA dan juga pesantren. Dan justru perbaikan gizi dan peningkatan gizi untuk ibu hamil ini memang sangatlah penting untuk kita bisa mencegah lahirnya anak-anak yang rentan mengalami stunting, di mana prevalensi stunting di Indonesia ini sekarang masih menjadi sangat tinggi. Dan memang pencegahan stunting ini kan justru dimulai dari kondisi ibu masih sedang mengandung, masih sedang hamil, dan makanya kami fokus memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil ini untuk juga menekan angka kematian ibu yang sampai sekarang masih cukup tinggi di angka 189 per 100.000 angka kelahiran. Dan juga angka kematian bayi yang masih ada di 16,85 per 100.000 kelahiran. Dan kita tahu juga di mana target sesuai dengan Sustainable Development Goals kita di tahun 2030, kita diharapkan sebagai sebuah negara bisa menurunkan angka kematian ibu kurang dari 70 dan juga angka kematian bayi kurang dari 12. Dan makanya sebenarnya program makan siang gratis ini dan juga peningkatan gizi bagi ibu hamil itu merupakan sebuah langkah konkret untuk tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran dan juga nanti Capres dan Cawapres kami untuk bisa menjamin kebutuhan gizi dan juga meningkatkan kebutuhan gizi dari ibu hamil dan juga anak-anak sekolah. Dan tentunya kalau ditanya nanti bagaimana secara realnya kita bisa menjalankan program ini, kami akan menyasar kepada daerah-daerah yang masih dalam kelompok kantong kemiskinan. Seperti kita tahu Papua masih 26,8% untuk kemiskinan, Papua Barat masih 21,43%, NTT masih 20,33%, dan bahkan juga daerah Jawa Tengah yang masih 10,9%. Dan tentu kita juga akan menyasar daerah yang nanti stuntingnya masih tinggi seperti NTT yang masih di level 35% dan juga Jawa Tengah yang masih 20,8%. Jadi menurut kami ya
inilah program konkret yang bisa kita tawarkan. Selain juga nanti kita akan terus menstabilkan terkait dengan harga bahan pokok dan menguatkan peranan Bank Indonesia tentunya sebagai mitra pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Tapi ini salah satu quick win kita ataupun program konkret kita untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan bagi perempuan khususnya dan juga anak-anak. Ya, berbicara soal ketahanan pangan, soal bahan pokok, sebenarnya masalah hulunya kan ada di petani begitu. Nah, jika Anda tadi mengatakan Prabowo Gibran unggulannya adalah pembagian susu dan makan siang gratis, apakah masalah hulunya yang sekarang sering dikeluhkan ini juga bisa terselesaikan hanya dengan membagikan makan siang gratis dan susu gratis? Ya. Kalau dari permasalahan hulunya tentu seperti yang kita sering sampaikan, kita akan terus meningkatkan, menyempurnakan program yang sedang dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi. Kita tahu program seperti Kartu Tani misalnya sekarang sudah sangat efektif juga dalam pendistribusian pupuk, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri masih juga terdapat permasalahan dalam faktor distribusinya. Jadi peningkatan pada program-program Kartu Tani, terus juga kita tahu sampai sekarang ini pemerintah juga terus mendistribusikan yang namanya kredit usaha rakyat khusus untuk para petani, dan ini juga harapannya bisa kita kuatkan nanti supaya petani-petani terutama yang di daerah pedesaan itu tidak hanya bergantung pada tengkulak yang sampai sekarang masih menjadi persoalan utama dalam penanaman panen kita dan juga dalam modal untuk para petani ini. Jadi harapannya dari sektor hulunya kita tetap jalankan tentu, dan dari hilirnya juga kita sempurnakan dengan memastikan bahwa seluruh anak-anak dan ibu hamil tentunya itu bisa mendapatkan akses pada hasil pangan yang berkualitas. Oke, ada benang merah sebenarnya dari Timnas Amin dan juga Prabowo Gibran bahwa permasalahan ini dari hulunya menurut Ibu Tata tadi di Amin adalah soal pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan dari seorang perempuan yang berdaya bisa menghasilkan kualitas SDM yang berkualitas begitu, yang baik gitu ya. Sama juga tadi dengan program makan siang gratis dan juga susu gratis ini diharapkan kualitas SDM-nya juga baik. Kalau dari Pak Ganjar Mahfud, Mbak Ike, saya tertarik soal sebenarnya dari visi kedaulatan pangan ini industri pangan yang berkelanjutan. Poin itu karena industri pangan ini sering kali bermasalah ketika kita masih membuka keran impor begitu ya. Ini juga membunuh petani sehingga ya mak-mak juga yang jadi korban, akhirnya harga-harganya mahal. Gitu. Nah, ini untuk industri pangan yang berkelanjutan, konsepnya seperti apa? Ya, Mas, sebelum saya membicarakan atau bagaimana isu pangan bagi perempuan, bagaimana korelasi isu pendidikan bagi perempuan, isu ekonomi bagi perempuan gitu kan. Saya ingin menekankan begini, bahwasannya memang isu-isu perempuan ini, persoalan yang terkait dengan perempuan ini menjadikan prioritas, menjadi perhatian dan dorongan publik bahwasannya isu perempuan ini menjadi suatu hal-hal yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Nah ini kenapa dalam TPN Ganjar Mahfud ini memprioritaskan isu perempuan sebagai program yang paling krusial, yang paling penting untuk pembangunan bangsa dan negara. Nah kita tahu ya beberapa seperti kita tahu Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, belum lagi Undang-Undang tentang ada perubahan usia pernikahan di Undang nomor 174 ganti 16 tahun 2019. Dan banyaknya dirayakan berbagai macam institusi terhadap Hari Perempuan Internasional. Nah ini menjadi salah satu indikator bahwasannya publik, masyarakat umum ya sudah sangat mendukung sekali terhadap isu-isu perempuan di beberapa tahun belakangan ini. Itu yang pertama. Jadi mengapa TPN Ganjar Mahfud ini memprioritaskan isu-isu perempuan menjadi programnya. Nah kedua, ini kita berkaca kepada apa sih program-program dari TPN Ganjar Mahfud terhadap program isu perempuan ini sendiri. Nah kita juga melihat latar belakang dari Mas Ganjar yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, di mana di situ beliau sangat vokal sekali ya pada waktu itu dan sangat memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga minimal kenapa adanya kuota minimal 30% perempuan yang ada di parlemen itu karena salah satu aspirasi dari Mas Ganjar. Di Komisi 2 ya? Betul. Nah sekarang perempuan akhirnya sudah
menjalankan gitu kan tugasnya di parlemen gitu, dan menjadi salah satu bagian untuk membangun pembangunan bangsa dan negara ini. Dan kedua, kita juga akan melihat lagi prestasi dari Mas Ganjar selama menjadi gubernur, dan bagaimana peran penting dari Bu Siti Atikoh ya, mendukung, mensupport beliau, sehingga banyak sekali prestasi-prestasi atau keberhasilan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya adalah berhasil menurunkan angka stunting, berhasil menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian kematian balita. Itu salah satu angka berhasilan. Ya, menjadi gubernur aja perempuan sudah menjadi prioritas, apalagi menjadi presiden. Nah, kemudian saya berbicara tentang program di TPN Ganjar Mahfud sendiri. Kita ada program namanya Ibu Sehat dan Anak Sehat. Di sini kita memperhatikan bagaimana dari mula 1000 hari dari pertama kelahiran dari si anak gitu kan, sampai bagaimana untuk menggait gizi, untuk memberikan gizi anak mulai dari usia bayi sampai usia 5 tahun. Nah, belum lagi adanya pelayanan kesehatan mulai dari ibu yang melahirkan sampai mulai dari ibu yang mengandung, melahirkan hingga menyusui. Nah, ini menjadi salah satu program dari TPN Ganjar Mahfud sendiri. Nah, kemarin sumbernya tadi untuk ekonomi sendiri bagaimana? Ketika waktu menjadi gubernur, beliau juga pernah memberikan suatu program memberikan kredit perbankan kepada ibu-ibu atau emak-emak gitu kan, agar bisa memberdaya secara ekonomi. Begitu juga dengan pendidikan. Kita punya program 1 sarjana 1 keluarga miskin. Bahwasanya semua perempuan tuh berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu kan. Jadi bagi keluarga yang belum mampu atau untuk memuliakan anaknya, kita mempunyai program khususnya juga bagi perempuan. Di sini kita mempunyai akses pendidikan seluas-luasnya bagi para perempuan. Ya, berarti kaitan dengan diskusi kita pagi hari ini, saya tangkap untuk kesimpulan sementara ya begitu ya, dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diwakili tim ses masing-masing. Kalau mau perempuan ini didengar begitu, bahagiakanlah mereka begitulah kira-kira ya. Bahagiakanlah mereka, perempuan yang bahagia, perempuan yang sejahtera, niscaya juga bisa menciptakan sumber daya manusia yang juga berkualitas begitu sebagai ibu. Nah, kalau saya bertanya berikutnya ke Bu Tata. Bu Tata, kalau sekarang kan kalau melihat fokus suara perempuan di pemilu 2024 ini sebenarnya lebih besar, meskipun hampir seimbang tapi lebih besar ya presentasinya, dari laki-laki sedikit lebih besar. Nah, masing-masing ini merebut fokus suara perempuannya di mana? Apakah di sektor pekerja, buruh, perkantoran, atau ibu rumah tangga kira-kira? Ya, Pak Anies sendiri sudah punya keberpihakan yang lama ya terhadap perempuan ketika beliau menjadi gubernur di DKI. Jadi ada banyak hal yang beliau perhatikan ya, mulai dari ibu hamil sampai perempuan, kesehatan perempuan, sampai kemudian bagaimana kesempatan kerja bagi perempuan itu diberi kesempatan kerja yang sama. Salah satu hal yang penting yang perlu dicatat di Jakarta adalah bagaimana Pak Anies ini memberikan kesempatan cuti melahirkan bagi laki-laki, Mas. Jadi laki-laki kan biasanya itu mendampingi gitu ya, tidak mendapatkan cuti atau hanya 1-2 hari kan. Tapi kalau di Jakarta waktu itu Pak Anies memberikan cuti 1 bulan secara otomatis, sehingga bapak-bapak nih, para ayah bisa ikut mendampingi ibu, ikutan repot. Ya. Nah, dengan cara seperti itu maka ibu-ibu itu merasa tertolong ya, dan kemudian mereka itu mampu membuat ibu ini menjadi lebih produktif gitu. Pak Anies juga memberikan daycare ya di tiap-tiap kantor, di tiap-tiap pelayanan publik, sehingga ibu-ibu itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, berkompetisi. Nah, kemudian Pak Anies juga memberikan krisis center ya di dalam programnya itu, di tiap-tiap puskesmas itu ada krisis center di mana para ibu itu bisa mendapatkan layanan psikologis, konsultasi ya, dan kemudian ada juga krisis center di Dinas Perempuan dan Anak yang dioptimalkan, sehingga mereka itu jika mendapatkan kekerasan di rumah ya atau dari mana saja, itu bisa mendapat segera pertolongan dari krisis center ini. Nah, sehingga segala hal ya yang
programkan di dalam Timnas itu sebenarnya berdasarkan pengalaman kepedulian Pak Anies kepada perempuan di Jakarta. Termasuk salah satunya adalah memberikan program pangan murah, Mas. Ya, setiap bulan itu keluarga miskin itu bisa mendapatkan 6 jenis bahan pangan murah, ya, termasuk daging, susu, telur, ikan, ya, itu 6 kebutuhan pokok itu mendapatkan gratis dari pemerintah, bukan gratis ya, 30% saja harganya dari harga normal, subsidi ya. Itu setiap bulan di Jakarta, dan ini akan diteruskan untuk seluruh Indonesia ketika menjadi presiden. Dan tidak hanya itu, yaitu perempuan-perempuan yang manula ya juga akan mendapatkan semacam pensiun. Ini juga sudah dilakukan di Jakarta dengan mendapatkan 600.000 per bulan. Dan ini nanti akan disesuaikan dengan kemampuan APBN. Tapi manula yang dia itu miskin, tidak punya keluarga, sakit, ya, termasuk para perempuan tentunya, ini juga akan mendapatkan bantuan itu dan sudah ada di dalam visi misi Amin. Ya, jadi memang kepedulian Pak Anies terhadap perempuan itu sudah lama dan sudah diaplikasikan. Artinya, di Jakarta. kalau saya tangkap berarti semua kalangan yang disasar ya, tidak hanya di perkantoran, tapi ibu rumah tangga, dan juga di mungkin juga ada di lembaga pendidikan begitu ya. Termasuk milenial juga. Ya, saya ke Putri. Putri, kalau tadi dari Timnas Amin ini kayaknya semua kalangan begitu akan disasar, tapi ada yang spesifik dari Prabowo Gibran untuk khusus isu perempuan, suara mana yang akan direbut, kalangan mana, ibu rumah tangga, perkantoran, atau yang mana? Ya, kalau tadi yang seperti saya sampaikan di awal kan program peningkatan gizi itu kan sebenarnya untuk semua kalangan ya, dari mulai ibu-ibu muda nih seperti saya yang baru saja punya anak 1, atau bahkan misalnya kelompok nenek yang sekarang bertanggung jawab untuk mengurus cucunya. Itu kan juga akan sangat bermanfaat ya programnya untuk mereka. Jadi mungkin melanjutkan sedikit dari tadi, sebenarnya kita mau juga nanti bikin yang namanya Badan Peningkatan Gizi Ibu dan Anak Nasional dan Daerah, di mana badan ini nantinya akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendes, BKKBN, BUMDes, supaya kita juga bisa memberdayakan badan usaha milik desa kita. Dan program ini sebenarnya sudah sukses dilangsungkan di 76 negara di berbagai belahan dunia. Dan tahun depan di presidensi Brazil di G20 ini sebenarnya akan menjadi salah satu topik utama terkait dengan peningkatan gizi langsung ini. Jadi kami sangat berharap bahwa dari penguatan peranan perempuan dari mulai masih hamil sampai sudah punya anak-anak nantinya ini kita bisa menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi dan bisa menciptakan pekerjaan baru nantinya tentu dengan pelibatan BUMDes dan tentunya melepaskan negara kita dari middle income trap yang nanti akan mencegah kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Dan karena kita menyasar semua kalangan perempuan dari mulai ibu muda sampai dengan ibu yang sudah lebih senior, tentu kita juga mengetahui bahwa perempuan ini seringkali masih dijadikan sebagai objek. Jadi setiap pemilu kita selalu dengar bahwa the power of emak-emak itu harus bisa kita dorong karena perempuan itu adalah pemilih yang lebih loyal dan juga lebih militan. Nah, kita lihat sekarang bahwa di setiap tim kampanye kita melakukan acara, baik itu di level nasional ataupun daerah, kita juga memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan yang terlibat langsung di tim kampanye Prabowo Gibran ini bukan hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek dari pencapresan dan juga pencawapresan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi sebenarnya menjadi salah satu contoh konkret kita supaya nanti ke depannya perempuan-perempuan muda terutama dari generasi milenial dan Z itu tahu kalau perempuan itu bukan hanya sebagai sekedar subjek saja gitu, objek saja, tapi juga bisa menjadi seseorang yang menjadi decision maker. Dan kalau kita lihat misalnya di berbagai daerah sudah banyak juga relawan-relawan perempuan yang mengkhususkan diri membentuk organisasi untuk mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau kemarin kita lihat di Bandung ada namanya emak-emak Majelis Taklim Bandung Cimahi yang mendorong Pak Prabowo. Ada juga Laskar Prabowo 08 di DKI dan juga masih ada banyak berbagai relawan perempuan lainnya. Jadi relawan perempuan ini tentu tidak hanya berasal dari satu kalangan saja, tapi ada yang ibu rumah tangga, ada yang profesional, ada yang akademisi, ada yang filantropis. Jadi seluruh kalangan insya Allah yang perempuan itu bisa terakomodir dalam
organisasi relawan yang sudah dibentuk. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal militansi emak-emak, saya setuju memang militan sekali mereka ini untuk memilih atau mendukung gitu ya dalam konteks pemilu presiden ataupun pemilu secara umum. Nah, kalau tadi saya lihat dari Prabowo Gibran ini memanfaatkan militansi emak-emak gitu ya, kaum ibu. Dari Ganjar Mahfud apakah juga punya konsep yang sama dengan memanfaatkan militansi mereka dan menyasar suara mereka, karena kaum ibu ini memang kuat sekali sepertinya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang masalah siapa yang harus kita sasar, begini Mas, kita tidak hanya emak-emak saja. Tapi kita tahu bahwasanya bonus demografi kita, apalagi udah Indonesia Emas 2045 dan target pemilu 2024 itu melibatkan generasi Z dan millennials, jadi semua kita merata. Ini mulai dari kelompok emak-emak, kelompok generasi milenial dan Gen Z itu sendiri. Kalau saya kan milenial. Nah, kalau kita berbicara tentang apa saja program dari TPN Ganjar Mahfud, kalau kita ngomong tentang masalah perempuan ini banyak, Mas. Banyak sekali. Mulai dari persoalan isu gender dengan tata kelola pemerintah, bagaimana perempuan politik gitu kan, itu tata kelola pemerintah. Mulai dari bagaimana isu perempuan dengan lingkungan, itu banyak sekali permasalahannya. Mulai dari masalah perempuan dengan bagaimana akses perempuan mendapatkan keadilan, akses perempuan ini mendapatkan hak yang sama terhadap sosial dan ekonomi. Mulai bagaimana isu perempuan terhadap gender tentang perdamaian dan keamanan. Nah, di TPN Ganjar Mahfud sendiri ada beberapa program. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasannya ibu sehat, anak sehat. Kita juga punya program Kartini Maju. Kartini Maju ini di mana kita memberikan suatu ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk bekerja di berbagai macam bidang. Jadi memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dalam hal pekerjaan. Kemudian juga ada cuti melahirkan selama 6 bulan, ya ini juga betul. Nah, dengan adanya cuti melahirkan 6 bulan ini begini, ini juga mensupport bagaimana memberikan kesempatan kepada ibu yang melahirkan itu agar pulih secara fisik dan mental. Kalau ibu udah pulih secara fisik dan mental, ini mencegah yang namanya seperti kayak kita tahu adanya baby blues begitu kan. Terus juga itu mencegah adanya angka stunting yang lebih tinggi, jadi dia bisa mendapatkan angka gizi yang bagus, dan begitu juga ASINya kan lebih lancar, jadi kesehatan buat anaknya juga bagus. Dan juga cuti melahirkan buat ayahnya sendiri itu untuk mendampingin, karena pada bagaimanapun peran penting dari seorang ayah yang mendampingi istri dalam melahirkan sampai mereka menyusui selama 6 bulan itu sangat krusial dan sangat penting sekali. Ada yang dukungan secara psikis terhadap ayah ya Mas ya, ini saya kan pernah menjadi ibu ya, itu beda sekali kalau misalkan suami kita mendampingin kita gitu loh. Nah, secara psikis itu kita merasa terpenuhi. Jadi seperti gejala-gejala baby blues itu akan terhindarkan gitu. Nah, kita juga punya program adanya kesehatan mental. Nah, kita punya 7 hari selama 24 jam itu ada call center, ada krisis. Nah, isu mental ini penting sekali Mas. Karena isu mental ini sendiri ya banyak sekali dilakukan oleh generasi muda saat ini yang berakibat dampak yang fatal. Bahkan banyak kasus-kasus bunuh diri akibat masalah mental. Nah, kemudian juga kita punya program di sini adalah tempat penitipan anak. Gitu. Nah, ini khususnya bagi di kota-kota besar kan, perempuan sekarang kan banyak sekali yang membantu suami dalam mencari nafkah gitu kan, dalam pemberdayaan secara ekonomi. Nah, ini kadang kita merasa kesulitan kalau misalkan untuk menitipkan anak di rumah gitu kan. Nah, dengan ada yang program ini ya orang tua tidak perlu khawatir lagi. Itu. Ini berarti kalau saya lihat lebih terhadap bagaimana membuat nyaman kaum ibu dan perempuan begitu ya. Sehingga isu-isu ini juga akan menjadi perhatian dari publik. Tapi begini, setelah jeda saya akan bertanya kepada masing-masing tim ses juga. Kalau saya perhatikan tadi bicara soal program-program untuk perempuan, termasuk juga menstabilkan kebutuhan pokok begitu ya. Ini membahagiakan perempuan, kaum ibu tuh nggak murah kayaknya. Butuh kebijakan anggaran yang juga besar begitu. Bagaimana juga nanti masing-masing capres-cawapres soal kebijakan anggaran terhadap perempuan ya, yang keberpihakannya terhadap perempuan dan isu-isu perempuan bisa dioptimalkan. Bagaimana juga cara mengelola anggaran ini supaya tidak juga timpang dengan anggaran-anggaran penting lainnya untuk negara, termasuk juga
kalau saya lihat kaum ibu ini sekarang kan mudah sekali untuk dibujuk gitu ya, diberikan sesuatu, milih atau tidaknya, tapi gimana nanti? Nah ini yang juga politik praktis yang juga harus dihindari. Kita akan bahas hal itu, ibu-ibu, setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Indahnya Indonesia, terlebih jika dipimpin oleh sosok yang berangkat dari suara dan aspirasi rakyat. Dipilih secara langsung, umum, jujur, dan adil oleh rakyat. Pemenang di hati rakyat, bukan mereka yang melakukan segala cara untuk menang. Ayo hentikan. Perlu andil dari semua kalangan. Indonesia butuh partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Bersama, kita wujudkan pesta demokrasi yang berintegritas. Mulai dari kamu, laporkan langsung apabila terjadi pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Ayo awasi bersama pemilu 2024 untuk pemilu yang bersih dan damai. Saya bakso saya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Ya, seperti saya singgung sebelumnya tadi bahwa untuk membahagiakan kaum perempuan, kaum ibu itu sebenarnya tidak murah. Butuh juga kebijakan anggaran yang memadai dari pemerintah. Tapi sepertinya dari tim Ganjar Mahfud punya gagasan tersendiri selain bahkan kebijakan soal anggaran jika nanti Ganjar Mahfud terpilih begitu untuk isu-isu perempuan. Dari Ganjar Mahfud seperti apa? Begini, Mas, saya ingin menyampaikan bahwasannya perempuan itu adalah tiang negara. Negara bisa chaos itu kalau perempuannya lemah. Nah, jadi misalkan negara itu bisa kuat, negara itu bisa maju,
negara itu bisa sejahtera karena ada perempuan yang kuat di belakangnya. Jadi jangan sepelekan Mas Adi masalah perempuan ini. Bener, kalau udah emak-emak udah ngomong, ibaratnya dalam satu, ini kita legislatif ya, dalam satu rumah, kalau udah emak-emaknya, udah pilih aja Mbak Ike, ayah atau anak-anaknya, itu bisa dipastikan 80% nanti pilih Mbak Ike untuk di legislatif. Nah, Ibu Atiko sendiri pernah berpesan kepada kita bahwasannya memang perempuan itu mempunyai tugas yang sangat penting sekali, ya, terutama ini untuk calon ibu negara, bagaimana posisi ibu negara nih yang benar-benar bisa mengawal, yang bisa mendampingi suami dalam untuk mewujudkan, untuk membangun Indonesia bangsa kita ini. Jadi Ibu Atiko pernah pesan, Mbak Ike, kalau Mbak Ike tidak berada di posisi misalkan di pemerintahan, kita punya di pemerintahan, kita punya Sri Kandi yang hebat loh. Ada Bu Sri Mulyani, ada Ibu Retno yang bagaimana memperjuangkan aspirasi kita perdamaian di Palestina gitu kan. Di legislatif kita punya perempuan yang hebat juga gitu, dan memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga salah menghasilkan Mbak Putri, betul, salah satu Mbak Putri menghasilkan tuh kebijakan yang tentunya pro terhadap perempuan di berbagai macam sektor. Lalu bagaimana Ibu kalau misalkan kita ibu rumah tangga atau masyarakat biasa, apakah kita juga mempunyai peran penting dalam hal ini? Oh iya Mbak Ike, dia bilang kayak gitu. Nah, bagaimana peran pentingnya? Peran pentingnya dari sini adalah kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mensupport sesama perempuan. Gak usah jauh-jauh lah Mas, ke tetangga kita sendiri, ke adik perempuan kita gitu kan, ke teman kita sesama perempuan. Dan notabene persoalan perempuan tuh ya Mas ya, tanpa kita sadari itu ada gitu loh. Misalkan seperti kayak kekerasan dalam rumah tangga. Tuh. Artinya menempatkan perempuan-perempuan hebat nanti dalam struktur pemerintahan Ganjar Mahfud juga penting ya. Kalau kita melihat, jadi ngomong-ngomong soal anggaran itulah satu hal, tapi bagaimana kita memberdayakan perempuan dari dari skup yang paling terkecil seperti yang Mbak Ike contohkan tadi, keluarga begitu ya. Betul. Nah, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, saya pertanyaannya sama sebenarnya, kebijakan anggaran untuk isu perempuan. Nah, tadi kalau Prabowo Gibran punya program makan siang gratis dan susu gratis, sepertinya anggarannya nggak kecil. Bagaimana mengelola ini nantinya? Ya, sebenarnya kan untuk program ini sendiri kita secara estimasi memerlukan anggaran sekitar 400 sampai 500 triliun. Dan kita sudah sangat serius memikirkan terkait dengan penerimaan negara untuk bisa kita memaksimalkan supaya program ini bisa berjalan. Jadi yang akan kita lakukan nantinya tentu akan meningkatkan rasio penerimaan negara kita dari mulai rasio pajak, PNBP, hibah dan lain-lainnya terhadap produk domestik bruto supaya nanti bisa menjadi meningkat sampai 23% dalam 5 tahun. Jadi gimana kita nanti bisa mengoptimalkan revisi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disahkan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11 tempat saya bertugas bersama dengan pemerintah di tahun 2021, dan di sini nantinya kita akan bisa mengoptimalkan supaya pengaturan terkait dengan perluasan basis pajak dan juga kesetaraan dalam nantinya perpajakan kita itu juga bisa kita optimalkan di situ. Dan dalam hal ini kita juga akan terus meningkatkan terkait dengan efisiensi anggaran seperti yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi juga seringkali berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwa banyak sekali pos-pos anggaran kita yang dipakai dengan tidak bijak, masih tidak menyasar kepada masyarakat, masih fokusnya pada gaji, tunjangan dan juga mungkin perjalanan dinas. Jadi di sini kita nanti akan menempatkan Menteri Keuangan yang akan lebih awas lagi dalam menyisir pos-pos anggaran kita. Jadi hal ini juga tentu nanti akan dibarengi dengan optimalisasi dari BUMDes, kerjasama antara badan usaha milik desa supaya bisa terlibat juga dalam program makan siang ini. Terus kita juga akan mengoptimalkan program CSR di setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi nanti pihak swasta pun bisa terlibat aktif dalam program ini supaya bisa menutupi kekurangan pembiayaan. Dan kalau tadi disampaikan juga terkait dengan program yang konkret untuk perempuan yang sekarang sedang berjalan, kita juga tetap akan melanjutkan program PKH
dan juga permodalan mikro yang kita tahu sampai saat ini masih lebih banyak menyasar perempuan. 90% dari penerima PKH itu kan kita tahu adalah perempuan. Terus sekarang juga Pak Jokowi masih punya program yang sangat baik, yaitu program pembiayaan ultramikro untuk kelompok perempuan yang diselenggarakan melalui BUMN seperti PNM misalnya, dan tentu kita akan terus meningkatkan kualitas dari program ini supaya semakin banyak perempuan yang bisa berdaya, terutama di daerah pedesaan, dan juga mereka bisa menjadi perempuan yang mandiri. Jadi ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak laki-laki yang kehilangan pekerjaannya, apalagi di daerah industri seperti daerah pemilihan saya, itu nanti istri ataupun anak perempuannya nanti tetap bisa membantu untuk menopang keluarganya. Ya, anggaran yang besar tapi juga diimbangi dengan perempuan yang berdaya, kira-kira seperti itu. Timnas Amin punya konsep pengelolaan keuangan negara yang seperti apa untuk mengoptimalkan program-program atau isu-isu perempuan? Ya, jadi Timnas Amin ini kan memiliki tagline ya untuk perempuan, yaitu perempuan yang aman dari kekerasan dan berdaya. Nah, untuk menuju ke sini, ini kan sebelum ke anggaran ya, untuk menuju ke sini, aman dari kekerasan itu dalam konsep ini adalah bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan dalam masyarakat, kekerasan dari negara. Sehingga ketika misalnya Wiji Tukul tidak pulang karena hilang, meninggal, itu yang kena dampak paling parah itu adalah istrinya dan keluarganya, kan gitu. Sehingga kekerasan oleh negara itu juga dampaknya terhadap perempuan. Sehingga di sini kita para perempuan itu juga perlu menyadari bahwa melihat kandidat-kandidat itu perlu melihat kandidat mana yang paling berpihak pada demokrasi, ya kan? Sehingga memberi ruang bagi perempuan untuk terlindungi dan berdaya, gitu. Nah, di sini nih, jadi saya Timnas Amin itu tidak hanya melihat perempuan itu sebagai orang yang diberi providing oleh susu, makan dan sebagainya, anggarannya juga besar, ya kan? Tetapi ingin 500 triliun anggaran kalau kata itu juga maksudnya kan negara ini kan perlu dibangun dengan cara yang tidak istilahnya transaksional. Jangan transaksional gitu loh. Transaksional itu akan membuat negara khususnya perempuan itu dalam jangka jauh terpuruk. Karena kemudian hanya diberi ikan terus, tidak diberi kail untuk mandiri dan berdaya. Nah, untuk ini Timnas Amin itu dalam programnya maupun nanti dalam politik anggarannya, dalam politik anggaran itu lebih berfokus pada bagaimana perempuan ini selain aman dari kekerasan, tentunya mendorong pada negara yang demokratis. Perempuan bisa aman bicara, tidak akan dipenjara misalnya karena mengkritik pemerintah, ya kan? Tetapi juga agar perempuan ini diberi bekal, termasuk dari pendidikan, kemudian juga ada pemberdayaan melalui UMKM, kemudian juga ada subsidi untuk pertanian, kemudian ada program kontrak farming ya yang memberdayakan petani dan perempuan, dan kemudian juga bagaimana perempuan ini diberi kesempatan yang sama di sektor-sektor yang sama dengan laki-laki, termasuk di TNI dan Polri. Sehingga perempuan-perempuan ini akan bisa menjadi hebat dan menjadi penentu dalam berjalannya negara, sehingga mereka itu tidak akan takut lagi bersuara, gitu. Jadi itulah apa yang diinginkan. Ya, kalau kita bicara pagi hari ini menarik sekali bagaimana sudah dipaparkan tadi ya dari masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon presiden, mana yang paling pas untuk Anda kaum ibu dan juga kaum perempuan. Ini saya yakin sudah ada yang ngincer-ngincer nih Bu, yang kaum ibu dan perempuan, ini yang paling pas nih buat saya. Karena kalau melihat data survei dari Kompas, ini masih ada sekitar 70% dari kaum perempuan yang belum menentukan pilihannya di Pilpres ini. Nah, ini kalau saya lihat baca datanya dari kategori usianya ini 17 sampai 65 tahun. Sebagian besar 32% berada di kelompok usia 50 sampai 65. Nah, undecided voters ini sebagian besar ini berlatar belakang pendidikan
dasar dan 43,7%-nya berada di kelompok ekonomi bawah. Jadi ya kira-kira dari survei Kompas ini bisa juga dijadikan acuan bagi capres dan cawapres untuk bertarung di wilayah itu. Karena mereka-mereka ini yang menjadi penentu nantinya siapa yang akan bisa memenangkan kontestasi pemilu atau Pilpres 2024. Menarik sekali pembincangan kita pagi hari ini. Terima kasih ibu-ibu sudah menemani saya pagi hari ini. Jadi kaum ibu sudah siap ya untuk milih ya. Siapa yang akan dipilih nanti kita nantikan bersama siapa yang bisa merebut suara perempuan. Baik, terima kasih juru bicara Timnas Amin, Tata Ujiati, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juru bicara TPN. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke Suharjo telah berbagi perspektifnya pagi hari ini soal perempuan. Terima kasih. Sehat selalu ibu-ibu. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Di antaranya yang satu ini, Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri, jalani pemeriksaan perdana Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tetaplah bersama kami. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian. Demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pemerasan dalam pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firly menolak memberikan keterangan apapun kepada media. Firly Bahuri menjalani pemeriksaan Dewas KPK selama kurang lebih 2 jam lamanya. Usai pemeriksaan, Firly memilih bungkam. Ia diperiksa terkait dengan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan adanya dugaan pemerasan. Dewan Pengawas KPK menyebut pemeriksaan terhadap Firly merupakan pendahuluan untuk menentukan apakah akan dibawa ke sidang etik atau tidak. Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Meski sudah nonaktif menjabat Ketua KPK, namun Firly Bahuri tetap dapat pengawalan saat menghadiri pemeriksaan Dewas KPK. Namun pengawalnya tak sebanyak saat menghadiri pemeriksaan sebelumnya. Sementara itu, saudara, polisi kemarin menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diduga terkait dengan kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan Firly Bahuri pada hari Rabu ini. Firly diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Berikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri pagi hari ini. Firly Bahuri bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi telah mengirim surat panggilan kepada Firly untuk hadir di pemeriksaan hari ini, hari Rabu 6 Desember 2023. Firly, saudara, akan diperiksa penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Barreskrim Polri di Barreskrim Mabes Polri. Sebelumnya, polisi telah memeriksa Firly perdana pada 1 Desember yang lalu selama hampir 10 jam. Memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Saudara, hari ini mantan Ketua KPK Firly Bahuri akan rencananya diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Triksi, jadi sebenarnya apa lagi yang akan hendak digali oleh polisi karena ini adalah pemeriksaan kedua sebagai tersangka? Ya, Adisti, tentu akan kembali memperkuat apa saja yang sudah kembali ditemukan oleh penyidik. Tidak menutup kemungkinan ada keterangan-keterangan yang belum selesai ditanyakan, kemudian ataupun juga dikonfrontir terhadap Firly Bahuri dari kesaksian-kesaksian para saksi yang sudah dimintai keterangannya, termasuk juga alat-alat bukti yang kemudian dikumpulkan oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah penyidik. Kalau kita melihat bagaimana kemarin pada saat Firly Bahuri dilakukan pemeriksaan di Dewan Pengawas atau di Dewan Pengawas KPK, di saat yang bersamaan juga dilakukan penggeledahan di kediaman Firly Bahuri yang ada di Dharma Wangsa. Kita tahu sudah ada 2 kediaman Firly Bahuri sebelumnya yang sudah dilakukan penggeledahan. Yang pertama ada di Kertanegara dan juga yang ada di Bekasi. Lalu kemudian ada beberapa barang yang dikumpulkan ataupun juga dibawa oleh penyidik dari kediaman yang ada
di Kertanegara pada waktu itu. Lalu kemudian pada saat penggeledahan kemarin pada 5 Desember 2023, memang setelah dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 3 jam, belum ada keterangan yang disampaikan dari pihak penyidik apa saja yang berhasil dikumpulkan ataupun juga barang-barang yang ditemukan dari kediaman Firly Bahuri yang ada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan tersebut, dan apakah memang ada alat bukti baru ataupun juga barang-barang dokumen yang kemudian dijadikan barang bukti untuk memperkuat kembali konstruksi dari perkara ataupun juga dugaan yang menjerat Firly Bahuri ini, Adis dan juga saudara. Jadi tentu ini akan menjadi pernyataan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya juga akan kembali dilontarkan kepada tersangka Firly Bahuri, karena memang hari ini adalah pemeriksaan kedua bagi Firly Bahuri yang berarti menunjukkan masih ada keterangan-keterangan yang perlu digali maupun juga kesaksian-kesaksian ataupun juga konfrontir dari keterangan yang sudah disampaikan ataupun juga yang sudah diterima oleh pihak penyidik dari baik dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Barreskrim Mabes Polri, yang sama-sama keduanya ini berjalan beriringan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi untuk mendalami maupun juga memperkuat dari konstruksinya. Nah, kalau kita melihat dari pemeriksaan pertama pada 1 Desember kemarin, Adis dan juga saudara, memang ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh penasihat hukum Firly Bahuri yang dikatakan bahwa ini menjadi pernyataan-pernyataan yang justru memperkuat dugaan yang dilontarkan ataupun juga disematkan kepada Firly Bahuri ini justru tidak sesuai. Misalnya yang pertama adalah terkait dengan adanya komunikasi intens yang telah terjadi antara Firly Bahuri dan juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sebuah percakapan yang kemudian ditampilkan. Dikatakan bahwa ini ada gambar ya ataupun juga profile picture yang menunjukkan ini adalah Firly Bahuri, akan tapi terkait dengan nomornya ini dikatakan berbeda dengan nomor ataupun juga yang digunakan oleh Firly Bahuri. Nah, kemudian juga yang dikatakan terkait dengan bukti penukaran uang asing yang kemudian disampaikan oleh penasihat hukumnya bahwa ini hanyalah pengumpulan resi-resi penukaran uang asing yang dikatakan tidak bisa menjadi alat bukti, dan juga yang terakhir adalah dompet. Nah, kalau kita berangkat dari pernyataan penyidik pada saat penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, memang salah satu bukti yang digunakan adalah terkait dengan dokumen elektronik maupun juga dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan juga Amerika Serikat dari beberapa outlet money. Nah, inilah yang menjadi salah satu bukti yang memperkuat adanya dugaan pemerasan terjadi terhadap Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan oleh ketua KPK nonaktif yakni Firly Bahuri. Akan tapi terkait dengan nomor yang berbeda yang tadi dikatakan menjadi salah satu pernyataan yang kemudian dibantah oleh penasihat hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar, disampaikan juga oleh penasihat hukum dari pihak Syahrul Yassin Limpo bahwa justru dipertanyakan apakah memang penasihat hukumnya sudah membaca berita acara yang sudah termaktub yang kemudian juga sudah disampaikan terkait dengan komunikasi intens yang terjadi antara keduanya, baik dari Firly Bahuri maupun juga dengan Syahrul Yassin Limpo, yang diketahui sudah ada setidaknya 5 kali pertemuan yang dilakukan antara keduanya, kemudian juga ada uang atau transaksi yang disampaikan atau diberikan juga dari pihak Syahrul Yassin Limpo kepada Firly Bahuri. Jadi kita akan lihat dan juga nantikan Adis dan juga saudara seperti apa kemudian pemeriksaan pada hari ini, pukul berapa Firly Bahuri akan datang. Kalau sesuai dengan agenda memang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Firly Bahuri bisa akan datang lebih cepat seperti pada pemeriksaan sebelumnya. Dan apakah nantinya usai dari pemeriksaan akan juga dilakukan penahanan, karena ini yang menjadi penantian bagaimana sikap dari pihak kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana kedatangan dari Firly Bahuri ini karena merupakan panggilan kedua. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Reskrim Mabes Polri. Bagi lembaga. Itulah yang sudah. Mahkamah Agung menggelar wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Pelmizar secara daring pada 4 Desember 2023.
Wisuda Purna Bakti ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang disiarkan melalui YouTube di channel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badilak TV, dan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial, jajaran Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan Ketua Umum Dharma Yukti Karini. Selain itu turut pula hadir Ketua Pengadilan Agama tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia secara virtual. Prosesi Wisuda Purna Bakti ini dilakukan dengan penanggalan dan penyerahan kalung jabatan serta tanda jabatan hakim yang digantikan kalung beruntai bunga melati oleh Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Wakil Ketua PTA Padang. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat Mahkamah Agung. Dalam acara Wisuda Purna Bakti ini, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja Pelmizar selama kurang lebih 42 tahun di lembaga peradilan. Syarifuddin menambahkan, Mahkamah Agung merasa kehilangan karena Pelmizar sudah masuk usia purna bakti dan akan sulit untuk mencari penggantinya serta berharap dapat terus menjalin silaturahmi. Karena itu, Wisuda Purna Bakti yang kita adakan hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa sebagai penanda bahwa beliau telah sukses mencapai puncak keparipurnaan baik dalam capaian jenjang karir sebagai hakim maupun dalam mengemban amanah kepemimpinan di lembaga peradilan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, melepas kepergian seorang pimpinan di satu sisi merupakan kehilangan yang sangat berarti, sebab mencari penggantinya tidaklah mudah. Kita menyadari bahwa untuk mencetak seorang pemimpin yang benar-benar mumpuni tidaklah semudah membalik telapak tangan. Wisuda Purna Bakti ini merupakan acara pelepasan secara resmi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI terhadap Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang telah memasuki masa pensiun atau purna tugas. Acara ini merupakan penghormatan atas pengabdian dan dedikasi dari wisudawan selama menjalankan tugasnya. Pelmizar merupakan seorang hakim yang berasal dari Durian, Kamangmudik, Kabupaten Agam, kelahiran 11 Desember 1956. Pelmizar memulai karir sebagai CPNS di Pengadilan Agama Suliki yang saat ini bernama PA Tanjung Pati pada tahun 1981 dengan golongan ruang 2B. Perlahan tapi pasti, Pelmizar melangkah setapak demi setapak meniti karir. Berbagai jabatan dipercayakan kepadanya sampai akhirnya diangkat sebagai Ketua PA Kota Baru tahun 1996. Dan pada tahun 2003, Pelmizar dipromosikan menjadi Ketua PA Payakumbuh, selanjutnya menjadi Ketua PA Bukit Tinggi pada tahun 2004. Hanya 2 tahun di Bukit Tinggi atau tepatnya tahun 2006, dipromosikan menjadi Hakim Tinggi PTA Padang. Sempat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, dan pada 1 September 2022, Pelmizar dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatera Barat. Ramai ribut-ribut soal debat Cawapres. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan debat khusus Cawapres seharusnya tetap ada. Informasi lengkapnya akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumida. Aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Wow,
Kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural sari kunyit plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural sari kunyit plus. Good. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut berkomentar perihal format debat Capres-Cawapres yang menuai pro dan juga kontra. Menurut Ma'ruf Amin, debat khusus Cawapres seharusnya tetap diadakan. Ma'ruf membandingkan dengan pengalamannya di 2019 saat ia menjalani debat tanpa didampingi calon presiden. Menurut Ma'ruf Amin, seharusnya Cawapres tetap diberikan porsi khusus saat debat agar publik bisa menilai kualitas dari calon wakil presiden terkait dengan isu dan tantangan yang akan dihadapi saat menjabat nanti. Wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu. Itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye di Kalimantan Selatan dengan berdialog dengan mahasiswa. Dalam diskusi, Anies kembali mengkritisi pembangunan IKN. Anies tiba di lokasi dialog di Wetland Square dan berdialog dengan mahasiswa dalam diskusi yang diberi nama Desak Anies. Dalam diskusi ini, Anies menyinggung anggaran IKN lebih baik dialihkan untuk permasalahan yang lebih genting. Salah satunya peningkatan kesejahteraan guru honorer. Yang terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat yang rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah. Anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi
bukan soal IKN-nya. Ini anggaran kita mau pakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Temui warga dan konsolidasi bersama dengan caleg serta kader partai pengusung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menargetkan meraih 65% suara. Selain berkampanye untuk menemui warga di Balikpapan, Ganjar juga menyempatkan diri untuk konsolidasi bersama dengan tim pemenangan daerah. Menargetkan 65% suara, Ganjar minta para kader dan caleg ini serius untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, tim Ganjar Mahfud akan menyiapkan langkah strategis. Kurang lebih 2 bulan ini, ketua tim ini, mereka yang nanti akan menyiapkan pola-pola gerakannya. Insya Allah sih kompak lah antara partai pengusung dan relawan itu. Seberapa banyak suara Pak Ganjar dari Kalimantan Timur yang ditargetkan? Ya, berapa Pak targetnya Pak? 65% Pak. Loh, mereka sendiri yang menyiapkan dan Kalimantan Timur itu menjadi daerah yang sekarang sangat penting sekali. Sumber daya alamnya bagus, di sini ada IKN dan semua berharap bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat lebih untuk kemakmuran masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, bakal calon wakil presiden nomor urut 2 kemarin menghadiri Rapimda dan rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Golkar se-Jawa Tengah bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Kedatangan Gibran disambut hangat peserta Rapimda dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Peserta Rapimda berasal dari semua caleg Partai Golkar se-Jawa Tengah. Dan dalam kesempatan ini Erlangga mengatakan hasil survei kemenangan Prabowo Gibran trennya naik. Sementara Gibran Rakabuming Raka tidak memberi statement apapun. Dirinya langsung masuk ke dalam mobil. Konsolidasi partai untuk pemenangan di Jawa Tengah, insya Allah. Oh Pak, dari hasil survei sendiri unggul berapa persen Pak? Kenapa? Dari hasil survei Partai Golkar tadi, masa 2 unggul berapa persen dari paslon yang lainnya? Hasil survei tadi masih rahasia. Ya, bakal efek, insya Allah trennya positif. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengingatkan Capres dan juga Cawapres untuk tidak berkampanye atau berkegiatan politik di acara Hari Bebas Berkendara atau CFD walaupun sudah masuk ke dalam jadwal kampanye. Bawaslu mengaku tidak melarang Capres-Cawapres untuk berolahraga di Car Free Day. Namun para paslon ini diharapkan tidak mengajak atau membuat booth sendiri tentang Capres-Cawapres. Bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Sehingga karena ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan Capres-Cawapres bukan hanya Mas Gibran untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Ya, siap-siap bagi Anda karena harga emas dunia turun setelah menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Dan kondisi ini membuat harga emas Antam juga ikut turun Rp23.000 per gramnya. Simak informasi lebih lengkapnya di Kompas Bisnis bersama Lenis Oktania. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat.
Coba sekarang. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Debat perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Setelah terus-menerus melanjutkan rally kenaikan, harga emas dunia akhirnya turun dan kita lihat bagaimana pergerakan harga emas selama 6 bulan terakhir. Ini dia datanya untuk Anda saudara, bagaimana grafik selama 6 bulan terakhir ya. Kita lihat ini cukup signifikan ya, ada yang sempat turun dan juga tinggi sekali ya untuk grafisnya. Ini dia dalam 6 bulan terakhir pada 5 Desember harga emas ada di posisi sekitar 2018,82 dolar per troy ounce. Angka ini turun setelah beberapa hari sebelumnya emas tembus ke level tertinggi sepanjang masa. Harga emas bahkan sempat menyentuh di harga 2.135 dolar per troy ounce pada perdagangan beberapa hari lalu. Dan saudara, meski turun namun harganya tetap berada di atas 2.000 dolar. Padahal 6 bulan sebelumnya harga emas masih di bawah 2.000 dolar. Pada bulan Juni harga emas ada di posisi 1.956,92 dolar per troy ounce. Sebagai gambaran, di bulan Desember tahun lalu, harga emas dunia masih ada di sekitaran harga 1.700-an dolar per troy ounce. Jadi memang tahun ini harga emas naik sangat signifikan. Dan turunnya harga emas dunia tentu juga akan memengaruhi harga emas antam. Bagaimana untuk grafis harga emas antam? Ini dia. Penutupan 5 Desember kemarin harga emas antam dijual 1,12 juta per gram. Angka ini masih lebih tinggi saudara dibandingkan 6 bulan sebelumnya di mana harga emas diperdagangkan di harga 1 jutaan per gram. Selama 6 bulan ini harga emas pernah menyentuh level terendah di akhir bulan September yakni sebesar 1.039.000 per gram. Namun harga ini sepanjang 6 bulan terakhir lebih tinggi jika kita bandingkan dengan harga 1 tahun kemarin di bulan Desember yang masih harganya sekitar Rp990.000. Tapi ini disclaimer dulu saudara ya, harga ini adalah harga beli ya. Jadi kalau Anda mau jual emas saat ini, tentu harga buybacknya tidak setinggi harga saat ini. Lalu saudara, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita membeli emas atau lebih baik wait and see? Kita akan berbincang pagi ini bersama dengan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Bapak Ibrahim Aswaibi. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Selamat pagi, Mbak Bendis. Ya, ini nggak tahu ini good news atau bagaimana ya, harga emas turun. Apakah ini juga peluang untuk kita bisa investasi emas untuk saat ini? Wait and see dulu, Mbak. Oke. Untuk saat ini wait and see dulu karena kita melihat bahwa kenaikan harga emas di hari Senin kemarin itu cukup luar biasa. Ada kenaikan sebesar 68,57 dolar ya per troy. Ini cukup mengagetkan pasar karena kita melihat bahwa
di tahun 2011 kenaikan itu hanya di 1.919 per troy, ya itu tahun 2011. Kemudian di tahun 2020 itu hanya di 2.074 dolar per troy. Kemudian di tahun 2022 itu hanya di 2.069 dolar per troy. Nah, di tahun 2023 di Senin kemarin itu melonjak cukup tajam. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tentang adanya serangan kapal-kapal Amerika di Laut Merah yang dilakukan oleh pasukan Houthi, kemudian oleh perampok-perampok di Somalia, kemudian terjadinya perang di Timur Tengah. Nah, di sisi lain pun juga kita melihat bahwa terjadinya satu huru hara ya di Peru, salah satu negara penghasil tambang emas terbesar di Amerika Latin. Nah, ini yang membuat satu lonjakan-lonjakan, apalagi dibarengi dengan pernyataan dari Bank Sentral Amerika yang bullish, yang kemungkinan besar di tahun 2023 ini tidak akan menaikkan suku bunga, bahkan di tahun 2024 akan menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin. Yang kemungkinan besar akan dibagi di bulan Maret yang 25 basis poin, kemudian di bulan April 50 basis poin. Ini yang sebenarnya membuat para investor, para spekulan langsung melakukan pembelian secara besar-besaran. Karena apa? Informasi ini kemungkinan hanya saat ini saja. Kemungkinan ke depan itu tidak ada informasi-informasi yang menarik bagi pasar. Sehingga wajarlah kalau seandainya di hari Senin kemarin harga emas itu langsung melonjak tinggi dari 2070 itu menuju dari 2070 itu menuju ke 2.148 dolar per troy. Itu Mbak Gladys. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya kalau saran Bapak kita wait and see dulu karena masih ada kondisi global yang mendorong harga ini masih bisa naik ataupun juga turun. Lantas bagaimana proyeksinya hingga akhir tahun ini, setidaknya di bulan Desember ini, apakah akan tetap naik harganya, Pak? Nah, ini tergantung dari data nanti, Mbak. Tergantung data di hari Jumat, di mana data tenaga kerja kemudian inflasi yang akan dirilis. Kalau seandainya data tenaga kerja dan inflasi sesuai dengan ekspektasi, ya ini kemungkinan besar harga emas dunia akan kembali mengalami kenaikan. Tetapi kita juga harus hati-hati juga, karena penurunan harga emas ini sebenarnya mengantisipasi data yang akan dirilis di hari Jumat. Kalau seandainya di hari Jumat ini datanya sesuai ekspektasi, tenaga kerjanya juga sedikit menurun, ya kemudian inflasinya mendekati ekspektasi dari Bank Sentral Amerika, bisa saja harga emas ini akan mengalami kenaikan di atas 2.000 dalam penutupan pasar di bulan Desember. Tetapi kalau seandainya ada informasi bahwa tenaga kerja ini cukup bagus, kemudian inflasi pun juga naik walaupun tidak terlalu signifikan, ini bisa saja ini akan membuat harga emas dunia itu akan menuju di bawah 2.000-an, Mbak Gendis. Tapi ini harus diingat bagi para investor bahwa penurunan harga emas dunia ini adalah kesempatan bagi investor untuk melakukan pembelian, karena di tahun 2024 ada kemungkinan besar bahwa harga emas dunia itu akan menuju di 2.100 dolar per troy ounce. Itu Mas Mbak. Oke, berarti tadi kalau Bapak singgung bagaimana laporan dari The Fed, berarti The Fed masih menjadi sentimen terbesar untuk menggerakkan harga emas ya Pak ya? Betul Mbak Gladys, karena di bulan Maret 25 basis poin, kemudian di bulan April itu 50 basis poin, masih ada sisa 50 basis poin. Ini yang akan diturunkan kemungkinan di bulan berapa. Ini pun juga akan menarik bagi para investor ya, bahwa harga emas dunia ini masih akan terus dijadikan sebagai safe haven untuk saat ini. Dan harus ingat Pak Gedes, kita ada perang dagang, kemudian perlambatan ekonomi di Tiongkok akibat properti yang sampai saat ini pun belum ada satu penyelesaian yang pasti. Ini akan membuat emas itu akan dijadikan sebagai safe haven yang cukup luar biasa di tahun 2024. Bisa saja harganya itu akan meluncur melebihi harga tahun 2023 di awal-awal Desember ini, Mas.
Wah, menarik sekali kalau kita melihat bagaimana situasi global, perlambatan ekonomi Tiongkok. Nah, kalau tadi Bapak sarannya adalah wait and see, lantas kapan waktu terbaik untuk para investor akhirnya bisa memutuskan, oke, sekarang kita beli, indikator apa Pak yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan bagi investor, bahwa saat ini harga relatif lebih tinggi. Ya, artinya apa? Kalau seandainya nasabah, investor ingin kembali melakukan pembelian terhadap logam mulia, menunggu pada saat harga emas dunia itu turun di bawah 2.000. Anggap saja di 1.950 dolar per troy ounce ini adalah harga yang tepat. Karena kita akan melihat bagaimana komentar-komentar dovish dari Bank Sentral Negara Bagian ini akan membawa laju penguatan harga emas dunia di tahun 2024 itu akan di atas 2.000-an. Ini Mbak Gedis. Sehingga apa? Sehingga investor akan sedikit lebih nyaman kalau seandainya harga emas dunia itu juga ikut mengalami penurunan. Tetapi harus diingat, di tahun-tahun 2024 rupiah pun juga kemungkinan akan menguat, Mbak. Sehingga apa? Pada saat nanti harga emas dunia mengalami penguatan, kemudian rupiah menguat, ini harganya pun juga akan bertahan. Karena kita harus melihat logam mulia ini semua menggunakan rupiah, bukan menggunakan dolar. Itu Mbak Gedis. Oke, baik. Jadi ini menarik sekali untuk kita juga mempertimbangkan, para investor mempertimbangkan kapan waktu terbaik untuk bisa membeli emas, dan indikator-indikator yang tadi Bapak sebutkan juga ini bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih Bapak Ibrahim Aswaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Dan Saudara, Presiden Joko Widodo mengkritik industri perbankan yang malas menyalurkan kredit. Semakin tersendat penyaluran, kian lambat perputaran ekonomi di sektor real. Kondisi ini tak ideal bagi Indonesia yang menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap di atas 5%. Perdana Pilpres 2024 Capres Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. DFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Permainan ofensif Bayern Leverkusen bersama pelatih anyar mereka Xabi Alonso akan diuji saat menghadapi pertahanan solid SC Paderborn. Rabu 6 Desember pukul 11.45 malam. Jual beli serangan akan tersaji di markas VfB Stuttgart saat menerima lawatan Borussia Dortmund yang berupaya memetik kemenangan. Kamis 7 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Setiap minggu pukul 2 siang di Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. DPR RI menyetujui 9 nama yang diajukan untuk menjadi anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028. Mereka adalah Agustinus Prasentiantoko, Edi Purnawan, Divi Johansyah, Sidarta Utama, Muhammad Jufrin, Hernawan Bekti, Didit Nur Diatmoko,
Tito Sulistyo, dan Chandra Fajri Ananda. Kesembilan nama yang dipilih sudah tidak asing lagi di dunia perbankan dan keuangan. Sebelumnya, Komisi 11 DPR telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memilih 9 anggota BSOJK, mulai dari pembukaan pendaftaran hingga fit and proper test. Selain melantik 9 anggota BSOJK, DPR juga menyepakati 7 nama untuk menjadi anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya, Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Indonesia berhasil menjaga kondisi ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sektor perbankan juga jadi salah satu industri yang berhasil tumbuh dalam gejolak ekonomi dunia. Bahkan rasio kecukupan modal perbankan nasional mencapai 27,48%, jauh lebih tinggi dari negara lain yang tidak sampai 20%. Kondisi ini yang menunjang kekuatan sektor jasa keuangan nasional, terutama perbankan. OJK juga telah melakukan stress test untuk mengetahui tingkat ketahanan permodalan dan likuiditas. Namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena kondisi ekonomi di tahun depan masih serba tak pasti. Assessment kami, memang 5 gejolak tadi merupakan faktor yang terus kami pantau risiko ke bawahnya atau downside risk-nya. Karena kami juga merasa bahwa hal-hal tadi merupakan perkembangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan pada gilirannya risiko kepada pertumbuhan nasional kita. Nah, sehingga kami optimis bahwa sektor jasa keuangan kita mampu menyerap risiko tadi terkait guncangan-guncangan yang ada di tingkat global. Presiden Joko Widodo mengkritik keras industri perbankan yang mengerem penyaluran kredit. Meski menerapkan prinsip kehati-hatian, perbankan minta agresif mencairkan kredit, terutama untuk sektor produktif seperti UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia, per Oktober 2023, kredit perbankan tumbuh hampir 9% secara tahunan. Kredit cenderung stagnan dibandingkan September. Bisa disimpulkan bahwa penyaluran kredit memang melambat karena tahun lalu bisa mencapai 11,3% secara tahunan. Instrumen baru yang diterbitkan Bank Indonesia diharapkan tidak membuat perbankan semakin malas mencairkan kredit ke sektor produktif. Kembali lagi, pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%. Nah, saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent, memang harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya rame-rame membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh-boleh saja. Tapi agar sektor real bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu. Merespons kritik Jokowi pada perbankan, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan sudah menambah likuiditas ke sektor keuangan ini. Seharusnya bank bisa lebih rajin mencairkan kredit ke sektor produktif. Itu di makro Brussel, insentif likuiditas akan terus kami lanjutkan. Juga berkaitan dengan tambahan likuiditas untuk perbankan menyalurkan kredit. Pesan kami, para perbankan kalau ditambah likuiditas, seperti pesan juga Bapak Presiden, tolong itu disalurkan juga untuk kredit. Ya, kami sudah menambah likuiditas, likuiditas ini tolong disalurkan untuk kredit, jangan kemudian balik lagi untuk beli SPN atau juga SRBI seperti pesan dari Pak Presiden tadi.
Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan pintu masuk bandara dan pelabuhan untuk mencegah penyebaran penyakit pneumonia. Penyakit gangguan pernapasan itu kini mewabah di Tiongkok. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya warga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Debat perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan pintu masuk bandara dan pelabuhan untuk mencegah penyebaran penyakit pneumonia. Penyakit gangguan pernapasan itu kini mewabah di Tiongkok. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan telah menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kejadian mikroplasma pneumonia di Indonesia. Kemenkes mengimbau masyarakat menggunakan masker di ruang publik dan selalu mencuci tangan di tengah semakin banyaknya laporan kasus pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan kasus pneumonia kembali meningkat di Tiongkok dan menyerang anak-anak. Gejala yang dirasakan seperti demam, sakit kepala, dan juga batuk. Kami minta agar rekan-rekan kantor kesehatan pelabuhan, yaitu di pintu-pintu masuk, itu berkoordinasi dengan perusahaan alat angkut di maskapai penerbangan ataupun perusahaan kapal ya, agar mengidentifikasi atau meningkatkan kewaspadaan apabila ada ditemukan penumpang dengan gejala-gejala seperti sesak napas dan demam tinggi. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat. 8 jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Kota Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Secara estafet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah pendaki dari Gunung Merapi. Seluruh korban dibawa turun melalui jalur pintu Batu Palang. Medan yang terjal dan kondisi cuaca yang sempat turun hujan sempat membuat proses evakuasi para korban terkendala. Setelah dibawa turun dari Gunung Merapi, 8 jenazah pendaki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar untuk proses identifikasi. Ini sudah 8 korban sudah terevakuasi dan sudah dimasukkan ke ambulan. Selanjutnya diserahkan ke rumah sakit untuk di. Kondisi
Tim SAR gabungan mengevakuasi 17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. Satu jenazah korban erupsi Gunung Merapi tiba di posko postmortem Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Kota Bukit Tinggi. Total sudah 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan Selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Tersisa satu jenazah yang akan dievakuasi pagi ini dan total jumlah korban meninggal menjadi 23 orang dan yang selamat 52 orang. Update korban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu apa sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu, tim DVI Polda Sumbar kembali mengidentifikasi 11 jenazah pendaki korban erupsi Merapi. Sementara untuk 6 jenazah lainnya, proses identifikasinya akan dilanjutkan pagi ini. Total yang telah teridentifikasi ada 16 jenazah korban. 7 jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih dapat dikenali sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Total dari 75 pendaki yang terjebak saat erupsi Merapi, 52 orang selamat berhasil dievakuasi, sedangkan 23 meninggal dunia. Nah, yang sudah teridentifikasi itu ada 16, kemarin 5, hari ini 11. Yang sudah teridentifikasi ini sudah diserahkan ke keluarga? Sudah, rencananya yang 11 ini juga akan, sudah 7 ya, kalau nggak salah dari 11 yang teridentifikasi hari ini sudah 7 ya kita serahkan ya. 7, jadi tersisa 4. Kita selesaikan malam ini, kita serahkan malam ini. Identifikasinya terungkap dari apa nih? Sidik jari? Kebanyakan sidik jari dengan data-data medis, dengan ciri-ciri khusus dari korban. Allah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Merapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Memberi izin itu tidak boleh sampai puncak, nggak summit gitu. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2, petugas posko pendakian tahu, apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak, hanya radius 3 kilo dari puncak. Kendaraan tempur Israel, saudara, bergerak masuk lebih dalam di wilayah selatan Gaza dalam operasi militer Israel. Juga menuduh Hamas atas jatuhnya para korban warga sipil. Dalam video yang dirilis Israel, pasukan Israel terus bergerak di wilayah selatan Gaza saat operasi militer. Israel juga menuduh kelompok Hamas atas jatuhnya para korban warga sipil karena para pejuang Hamas diklaim bersembunyi di lingkungan permukiman penduduk. Sementara itu, Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis dipenuhi oleh warga Palestina yang menjadi korban serangan masif militer Israel. Setelah gencatan senjata, militer Israel kembali melakukan operasi militer lewat serangan roket serta jet tempur di jalur Gaza. Sedikitnya 34 orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah pada Selasa waktu setempat. Sebagian besar korban meninggal dan terluka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa. Di antaranya anak-anak dan juga militer Israel kini terus merangsek ke selatan Gaza setelah memerintahkan evakuasi di bagian selatan. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas di wilayah itu sejak 7 Oktober lalu telah melampaui 15.890 orang
dengan lebih dari 41.000 terluka. Sejumlah negara termasuk Indonesia menyerukan pada dunia untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang terjadi di Gaza. Saudara, hingga saat ini Israel dan Hamas belum bersedia kembali ke meja perundingan untuk membahas gencatan senjata. Sementara Israel mengatakan berusaha meminimalkan korban sipil saat melanjutkan serangan militernya di Gaza. Setelah Israel kembali melakukan pengeboman di Gaza terhadap target-target Hamas, sejumlah keluarga Palestina meratapi para korban terbaru dari serangan militer itu. Di tengah kembali memanasnya situasi, Amerika Serikat menekankan bahwa Israel mengindahkan seruannya untuk meminimalisasi korban sipil. They published online a map of places where people could go to avoid combat. There's not a whole lot of modern militaries that would do that. I mean, to telegraph their punches in that way. So they are making an effort. Namun Israel dan Hamas masih enggan untuk merundingkan gencatan senjata baru dan pembebasan lebih banyak sandera. Di tengah eskalasi, para pejabat Amerika Serikat menyerukan supaya Israel mengambil langkah lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Seruan ini datang dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan bahkan Wakil Presiden AS Kamala Harris. Kamala Harris juga menolak gagasan untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir atau ke kemah pengungsian. Sebuah laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh The New York Times menunjukkan bahwa Israel telah mengetahui rencana Hamas untuk melakukan serangan 7 Oktober, namun menganggapnya remeh. Tapi menurut pejabat Israel, hal itu perlu dijawab di lain waktu. After the war, we're going to have a serious investigation. It's very important during a war to unite all the forces to achieve a common goal, which we all have, which is to dismantle Hamas's military capabilities to end its political rule in Gaza and to ensure that Gaza doesn't represent a threat to Israel and also to return the hostages. Dalam pandangannya, menghancurkan Hamas akan membuka pintu menuju perdamaian regional. And in the context of that regional peace, we'll have to figure out how we can put ourselves on a path towards an ultimate political settlement with the Palestinians. Sementara itu, ia menambahkan Israel setuju dengan Amerika Serikat mengenai perlunya mengurangi korban sipil di Gaza dan meningkatkan bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Masih ada informasi menarik di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Debat perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali diperiksa Bareskrim Polri. Firly tiba lebih awal dari jadwal yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Firly datang lebih awal dari yang telah dijadwalkan yaitu sekitar pukul 9:15. Firly datang ke Bareskrim namun tidak memberikan pernyataan apapun. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang ada di Bareskrim Polri. Triksi, bisa Anda ceritakan bagaimana kedatangan Firly Bahuri tadi? Ya, Glenis, betul sekali. Memang tadi ketika Firly datang, kami melihat dirinya datang seorang diri tanpa adanya penemanan dari penasihat hukum. Lalu kemudian juga yang menemani adalah dua orang penyidik yang berseragam kemeja putih, kemudian juga dengan satu orang ajudan yang memang sudah melekat pada Firly Bahuri. Kami melihat tadi langsung dari keluar mobil, ini langsung masuk ke dalam lobi Bareskrim tanpa menyampaikan ataupun juga memberikan keterangan apapun kepada awak media terkait dengan kehadirannya pada hari ini, persiapannya maupun juga apa saja yang sudah dibawa sebagai bantahan-bantahan maupun juga alat bukti yang tentu menguatkan dari bantahan-bantahan yang dipegang oleh Firly Bahuri. Terkait dengan penasihat hukumnya juga kami tadi mencoba menghubungi beberapa kali apakah memang sudah hadir di tempat ini, namun belum ada keterangan yang disampaikan dari penasihat hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar maupun juga membalas apakah memang sudah tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri. Tapi yang sudah bisa dipastikan Glenis dan juga saudara bahwa tadi Firly sudah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka yang kedua kalinya untuk memberikan keterangan ke Bareskrim Mabes Polri atau dalam hal ini adalah Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri yang juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk kemudian mengungkap terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Jadi kalau saat ini kita melihat kedatangan Firly yang sudah hadir sekitar pukul 9:13 langsung naik ke atas untuk melakukan pemeriksaan dan kita akan nantikan Glenis dan juga saudara apakah juga pemeriksaan pada hari ini yakni pemeriksaan kedua setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka menjadi pemeriksaan yang panjang juga. Kalau kita melihat pada pemeriksaan pertama setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka setidaknya pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 10 jam. Ada 40 pertanyaan yang dilontarkan untuk kemudian melengkapi, menguatkan konstruksi dari hukum maupun juga dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk juga dari keterangan saksi-saksi yang sudah dikumpulkan, baik dari saksi-saksi yang memang melihat secara langsung maupun juga yang berkaitan, termasuk juga dari keterangan para ahli. Setidaknya ada lebih dari 90 keterangan yang sudah dimintai atau dikantongi oleh pihak penyidik dan tentu ini juga digabungkan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo maupun juga dari Firly Bahuri sendiri. Nah, kalau kita melihat Glenis dan juga saudara dari pemeriksaan pertama pada saat 1 Desember kemarin, pemeriksaan perdana pada saat Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka. Memang setelah pemeriksaan dirinya keluar menyampaikan beberapa keterangan. Yang pertama tentu menyampaikan bahwa akan menaati hukum, kemudian juga akan melihat bagaimana hukum berjalan secara adil. Hanya itu saja yang disampaikan dan kita diketahui juga bahwa Firly sudah mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dan ini juga masih berproses Glenis dan juga saudara. Lalu kemudian penasihat hukum dari Firly Bahuri yakni Ian Iskandar juga menyampaikan beberapa keterangan usai dari pemeriksaan yang dilakukan atau dijalani oleh kliennya, yakni ada beberapa hal. Setidaknya yang kami catat ada 3 hal yang berkaitan dengan bukti yang kemudian
dikatakan ini dipertanyakan justru oleh pihak penasihat hukum dari Firly Bahuri sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan komunikasi intens yang ditunjukkan melalui percakapan yang terjadi antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Di sebuah percakapan tersebut memang tidak disampaikan apa yang menjadi isi percakapannya, kemudian juga berapa lama percakapan atau komunikasi tersebut berlangsung dari saya juga saudara. Tapi yang digarisbawahi adalah bagaimana percakapan tersebut yang menunjukkan profile picture dari Firly Bahuri nomornya tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang digunakan oleh Firly Bahuri. Nah, ini yang kemudian kembali dipertanyakan atau justru diminta oleh penasihat hukum Firly Bahuri untuk diusut kepada pihak penyidik. Siapa kemudian yang mencatut nama ataupun juga sebagai sosok Firly Bahuri yang kemudian melakukan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo dan dikatakan melakukan komunikasi intens. Nah, terkait dengan hal ini, Gladys dan juga saudara, sebenarnya dibantah juga oleh pihak penasihat dari Syahrul Yassin Limpo yang mengatakan bahwa justru mempertanyakan apakah memang sebenarnya penasihat hukum dari Firly Bahuri sudah membaca dari berita acara pemeriksaan, kemudian juga mempertanyakan bagaimana tidak ada komunikasi yang intens ketika sudah ada pertemuan setidaknya ada 5 kali yang berlangsung antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga adanya penyerahan uang yang diberikan kepada Firly Bahuri dan juga ada beberapa saksi yang juga melihat maupun juga membuka jalan terkait dengan pertemuan tersebut. Seperti yang kita tahu, Gladys dan juga saudara, kalau kita ingat justru perincian dari pertemuan maupun juga membukanya jalan antara pertemuan keduanya ini dibeberkan ataupun juga dijabarkan oleh Muhammad Hatta yang juga menjadi tersangka di kasus KPK atau yang ada di kasus Kementerian Pertanian yang diusut ataupun juga diproses di dalam lembaga KPK. Nah, lalu kemudian juga ini yang tentu akan dipertanyakan kembali terkait dengan komunikasi intens ini. Mana yang kemudian disampaikan ataupun juga menjadi pernyataan yang bisa dikatakan sebagai alat bukti atau fakta yang kuat, yang ini nanti kita akan tunggu dari keterangan resmi dari pihak kepolisian. Lalu kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan bukti penukaran uang asing atau dikatakan adalah penukaran valuta asing mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura senilai 7 miliar. Nah, kalau kita lihat memang itu menjadi salah satu bukti yang kemudian disampaikan terkait dengan penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, Gladys dan juga saudara. Tapi kemarin ketika penasihat hukumnya menyampaikan bahwa itu adalah hanya kumpulan dari resi-resi penukaran uang asing, dikatakan ini tidak bisa menjadi alat bukti. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan dompet yang juga dijadikan alat bukti oleh penyidik yang dimintai oleh penasihat hukum Firly Bahuri untuk ditunjukkan dompet apa yang mana kemudian dijadikan alat bukti, akan tapi tidak bisa disampaikan ataupun juga ditunjukkan dari pihak penyidik. Nah, Gladys dan juga saudara, tentu ini yang kita harus nantikan keterangan resminya dari pihak penyidik, karena kalau kita kembali lagi ke belakang merunut lagi dengan pemeriksaan maupun juga penggeledahan yang sudah dilakukan, setidaknya sudah ada 3 penggeledahan ditambah yang baru kemarin ada beberapa alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ada beberapa bukti yang dikumpulkan setidaknya tadi dari dokumen penukaran falas, kemudian juga dokumen berupa turunan atau salinan berita acara penggeledahan, tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI, kemudian juga ada pakaian, sepatu maupun pin yang digunakan oleh saksi pada saat saksi Syahrul Yassin Limpo pada saat pertemuannya di GOR. Lalu kemudian juga ada 1 eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Lalu kemudian juga ada ikhtisar LHKPN atas nama Firly Bahuri, ponsel sebanyak 21 unit, akun email sebanyak 17 akun, flash disk sebanyak 4 unit, 2 unit kendaraan roda 4, 3 e-money, remote keyless bertuliskan Land Cruiser, 1 buah dompet yang bertuliskan Lady American USA berwarna coklat yang berisikan Holiday Gateway voucher Rp100.000, serta 1 buah anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK. Nah, terkait dengan
pemeriksaan pada hari ini, Gladys dan juga saudara, apakah ada kemungkinan alat-alat bukti baru lagi yang ditambahkan? Karena kalau kita melihat kemarin baru saja penyidik Polda Metro Jaya ini juga melakukan penggeledahan di salah satu rumah ataupun juga kediaman milik Firly Bahuri yang ada di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut tidak atau belum ada rincian detail-detail terkait dengan penggeledahannya, apa saja barang-barang yang kemudian sudah dibawa ataupun juga ditemukan, atau apa saja fakta-fakta yang baru yang kemudian dikantongi oleh penyidik usai dari melakukan penggeledahan di kediaman Firly Bahuri yang ada di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tersebut, yang juga prosesnya ini berlangsung secara bersamaan pada saat Firly Bahuri dilakukan pemeriksaan atau memberikan keterangan di Dewan Pengawas KPK pada hari Selasa kemarin. Nah, pada saat pemeriksaan selesai, memang Firly yang juga ditanya terkait dengan penggeledahan kediamannya tersebut juga tidak memberikan keterangan ataupun juga pernyataan apapun terkait dengan penggeledahan yang dilakukan. Dan kalau kita ingat, terhadap 2 rumah atau kediaman yang sudah dilakukan penggeledahan seperti di Bekasi dan juga di Kertanegara, ini juga sudah dilakukan maksud kami ini juga sudah ada beberapa barang yang kemudian dibawa oleh penyidik. Nah, Gladys, ini yang tentu kita akan nantikan bersama, apakah memang ada alat bukti baru, fakta-fakta baru yang kemudian bisa memperkuat dugaan ataupun juga pernyataan dari pihak penyidik untuk kemudian sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Tapi Gladys dan juga saudara, yang perlu dicermati ataupun juga di-highlight adalah selain pada hari ini pemeriksaan kedua usai Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka adalah kapan kemudian Firly Bahuri dilakukan penahanan. Karena kita tahu ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kemudian juga menjadi pemeriksaan keduanya setelah statusnya sebagai tersangka, dan juga sudah ada pencekalan terhadap Firly Bahuri untuk tidak keluar negeri selama 20 hari, yang berarti itu akan habis pada 12 Desember nanti, dari saya juga saudara. Nah, ini yang tentu kita akan nantikan bersama, bagaimana keterangan ataupun juga sikap dari pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri maupun juga dari Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Glenis. Triksi, nampaknya di belakang Anda ada kerumunan. Dapatkah Anda pastikan apa yang terjadi di lobi Barreskrim saat ini, Triksi? Ya, Gladys dan juga saudara, saya akan bergeser sedikit untuk menunjukkan atau memperlihatkan sepertinya memang ada keterangan yang disampaikan atau doorstop yang dilakukan ya oleh pihak dari Barreskrim Mabes Polri. Kita akan mencoba mendekat, Gladys dan juga saudara. Siapa yang kemudian memberikan keterangan pada saat ini, tentu yang dinantikan adalah keterangan secara resmi dari pihak Barreskrim Mabes Polri terhadap pemeriksaan Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif saat ini. Nampaknya memang sudah selesai dilakukan permintaan keterangan. Yang kami dapatkan informasinya ini adalah penasihat hukum dari Firly Bahuri yakni Ian Iskandar yang sudah datang, berarti benar menyusul untuk kemudian mendampingi Firly Bahuri Firly Bahuri untuk kemudian memberikan keterangan pada pemeriksaan kedua saat ini yang berstatus sebagai tersangka, Gladys dan juga saudara. Tapi memang sudah masuk ke dalam, langsung naik ke atas, langsung ke tempat dari pemeriksaan, sehingga kami tidak bisa mengetahui apa yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum dari Ian Iskandar atau penasihat hukum dari Firly Bahuri. Tapi yang jelas adalah dua-duanya sudah hadir, kemudian sebentar lagi diperkirakan atau kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri sebagai tersangka
dalam dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita akan nantikan Garis dan juga saudara apakah juga akan berlangsung lama pemeriksaan pada hari ini dan juga apakah akan ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang disampaikan maupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari penyidik, termasuk juga yang akan kita nantikan adalah status dari Firly Bahuri ketika sudah menjadi tersangka, apakah akan dilakukan penahanan pada hari ini atau masih belum dilakukan penahanan seperti yang menjadi alasan dari penyidik, yakni belum diperlukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Karena kalau kita melihat apa saja syarat-syaratnya memang terkait dengan tersangka tersebut ditakutkan akan melarikan diri, kemudian juga akan mengulangi hal yang serupa, termasuk juga menghilangkan barang bukti. Ketika dikatakan oleh penyidik belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, tentu ada sebuah pertimbangan yang memang belum disampaikan secara resmi oleh penyidik terkait dengan pertimbangan tersebut, sehingga Firly Bahuri belum juga ditahan sampai saat ini. Nah, ini yang kita juga akan nantikan secara resmi, Glenis dan juga saudara, apa yang menjadi pertimbangan, kemudian juga seperti apa sikap dari penyidik Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Polda Metro Jaya untuk kemudian mempertegas bagaimana kejelasan dari Firly Bahuri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November kemarin. Glenis. Ya, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah memenuhi panggilan penyidik hari ini, datang lebih awal, dan kita nantikan bagaimana pemeriksaan kedua Firly sebagai tersangka. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bareskrim Polri. Dan saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen.
Kami perbarui informasi Anda terkait dengan pencarian korban hilang terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat. 8 jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Secara estafet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah pendaki dari Gunung Merapi. Seluruh korban dibawa turun melalui jalur Pintu Batu Palano. Medan yang terjal dan kondisi cuaca yang sempat turun hujan sempat membuat proses evakuasi para korban terkendala. Usai dibawa turun dari Gunung Merapi, 8 jenazah pendaki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar guna proses identifikasi. Jurnalis Kompas TV Rio Yohanes telah bersiap di kawasan Bukit Tinggi untuk memantau bagaimana pencarian korban. Rio, bagaimana untuk tim hari ini, apakah sudah bergerak untuk melakukan pencarian dan evakuasi? Ya, Glenis dan juga saudara, sejak tadi pukul 8 tadi, tim SAR gabungan sudah kembali melanjutkan proses evakuasi satu lagi korban pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi untuk proses evakuasi. Sekarang memang kondisi cuaca di sini kembali diwarnai oleh hujan, intensitasnya masih sedang. Tetapi demikian, tim SAR gabungan tetap akan melanjutkan proses evakuasi. Nantinya direncanakan jenazah ini nanti juga akan dibawa turun melalui pintu Batu Palano untuk kemudian bisa dibawa ke RSUD Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi. Demikian, Glenis. Berarti saya konfirmasi kembali, berarti tinggal melakukan evakuasi untuk satu korban lagi, Rio, betul? Ya, untuk sampai saat ini memang tinggal satu korban lagi. Namun demikian, Polda Sumbar dalam hal ini akan kembali melakukan validasi data, mengingat berdasarkan pos antemortem yang dibuka, itu ada 30 laporan keluarga yang masuk, sementara dari total kemarin yang dicari hanya 23, jadi ada selisih 7 orang di sini. Polda Sumbar akan melakukan validasi data lagi, mengumpulkan data-data dari pintu masuk untuk Merapi. Apakah ada indikasinya pendaki lain di luar data yang 75 orang ini? Demikian, Glenis. Iya, untuk pencocokan data ini apakah juga tim gabungan akan kembali menyisir kawasan Gunung Merapi untuk memastikan apakah ada pendaki lain yang masih terjebak di Gunung Merapi, Rio? Ya, untuk saat ini, sejauh ini memang kemarin Polda Sumbar, Irjen Suharyono itu menyatakan bahwasanya akan mengumpulkan dulu data-datanya dari seluruh pintu masuk untuk memvalidasi data berdasarkan data yang sudah laporan masuk ke pos antemortem. Nantinya ini akan dievaluasi dan tim juga sembari melakukan evakuasi satu korban yang diindikasi saat ini, itu juga melakukan penyisiran. Di sana juga tim selain melakukan penyisiran dengan secara manual juga dibantu dengan tim Trabas untuk menyusuri lereng-lereng Gunung Merapi. Demikian, Glenis. Iya, bagaimana dengan aktivitas Gunung Merapi pagi ini? Apakah kembali mengeluarkan letusan? Ya, untuk aktivitas Gunung Merapi saat ini dari rilis data PVMBG, ini pagi ini juga terjadi 6 kali erupsi lagi, mengumpulkan kepulan asap putih. Namun demikian, tim SAR gabungan menyatakan bahwasanya tetap akan melakukan evakuasi. Tapi jika nantinya kondisi Merapi mengeluarkan material, itu tim akan ditarik mundur dulu menuju area yang aman untuk kemudian dapat kembali melakukan proses evakuasi. Demikian, Glenis. Baik, nampaknya kalau berdasarkan visual yang kami terima masih terjadi hujan abu, Rio. Bagaimana untuk pagi hari ini dan apakah ini juga akan menghambat proses evakuasi? Ya, untuk pagi ini memang kondisi cuaca hujan abunya sudah reda karena ini kita di cuaca di sini sedang hujan ringan. Jadi ini material abu tidak terlalu mengganggu. Proses evakuasi tetap dijalankan seperti yang sudah direncanakan pada briefing malam hari oleh tim SAR gabungan. Demikian, Glenis. Baik, terima kasih Rio Yohanes atas laporan Anda. Kami akan perbaharui lagi nanti untuk bagaimana proses evakuasi pendaki dari korban erupsi Gunung Merapi. Dan saudara,
Saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Kasih Operasi SAR Padang, Bapak Henry. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Ibu. Iya, boleh diupdate untuk pencarian atau evakuasi pagi hari ini, Pak? Oke, untuk kita fokus pada pencarian hari ini satu orang korban dari 75 orang yang datanya masuk kemarin sama kita. Untuk satu orang ini apakah titiknya sudah diketahui keberadaannya? Untuk titik-titik keberadaannya kemungkinan ada beberapa tim yang kita arahkan nanti ke daerah tersebut, setidaknya di Tugu Abel, di Taman Deluit dan beberapa tempat lainnya. Oke, boleh diperbaharui Pak, jadi total korban pendaki yang meninggal hingga saat ini berapa jumlahnya? Dari hari pertama tanggal 3 kemarin operasi SAR untuk korban yang meninggal sudah kita evakuasi ke rumah sakit Mamuta sebanyak 22 orang. 22 orang totalnya. Kemarin itu juga ada penambahan untuk identifikasi, jadi total berapa jenazah yang sudah teridentifikasi, Pak? Untuk sementara baru 16 yang kita dapat informasi dari tim DPI, sementara sisanya nanti menunggu itu informasi. Oke, tadi kami mendapat informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan bahwa ada selisih data dari posko antemortem yang dibuka begitu dengan jumlah pendaki yang sebelumnya dikabarkan hilang atau dicari. Bagaimana tim SAR menyelesaikan ini, Pak? Jadi di sini di posko utama kita membuat himbauan kepada masyarakat bagi sanak saudaranya atau anak-anaknya yang merasa melakukan kegiatan pada hari kejadian, silakan melapor ke posko utama di kantor Wali Nagari Batu Pulano. Untuk posko kita 24 jam personil kita ada, seperti itu. Oke, jadi betul ada selisih data Pak untuk data yang pertama dimiliki oleh tim SAR dengan data yang dilaporkan oleh pihak keluarga? Sementara yang di posko tidak ada, mungkin di rumah sakit ada, tapi kita akan himbauan lagi kepada masyarakat kalau seandainya ada dari pihak keluarga yang merasa kehilangan saudaranya, dipersilakan melapor ke posko kami di posko utama. Oke, kita tahu bahwa medannya cukup berat, ada juga kendala cuaca, medan yang terjal begitu Pak. Untuk pencarian evakuasi satu korban ini, apakah juga tim SAR akan kembali menyisir kawasan Gunung Merapi untuk memastikan tidak ada lagi pendaki yang masih berada di Gunung Merapi? Untuk perencanaan hari ini kita menurunkan sekitar kurang lebih 50 personil yang akan melakukan penyisiran di penyapuan di daerah-daerah yang kita curigai. Karena untuk penyapuan dari daerah-daerah yang kita curigai ini kita harus berdasarkan arah angin, karena pada saat pencarian dan pada saat evakuasi tim kita terkendala dengan erupsi Gunung Merapi yang 1 kali 15 menit dia mengeluarkan debu. Dan jarak pandang pun, estimasi jarak pun cuma 1 meter buat teman-teman kita di lapangan. Baik, jadi ini yang juga menjadi kendala bagaimana aktivitas Gunung Merapi. Untuk pagi hari ini bagaimana? Apakah masih erupsi, Pak? Sementara Gunung Merapi nggak bisa kita lihat, tertutup awan. Oke, untuk hari ini pemetaannya akan seperti apa Pak untuk strategi penyisiran dan juga evakuasi, identifikasi Pak? Untuk sistem evakuasi kita gunakan nanti sistem estafet nanti. Jadi ada dari 3 suruh yang melakukan penyisiran, pencarian, dan 2 suruh lagi untuk siap melakukan evakuasi. Oke, jadi ada yang menyisir, ada juga yang menjemput untuk bisa segera dibawa ke rumah sakit terdekat begitu ya Pak? Betul, begitu. Oke, bagaimana juga dengan keamanan dan keselamatan para tim SAR gabungan yang hari ini bekerja, Pak?
Jadi untuk sementara keberangkatan tim kita lepaskan anggota ini dengan kelengkapan APD-nya masing-masing. Yang pertama harus memakai helm safety, kacamata, sarung tangan, baju pelindung. Jadi keselamatan menjadi yang utama. Untuk satu korban ini bagaimana kondisinya, Pak? Bagaimana, Bu? Bagaimana untuk kondisinya? Satu orang maksudnya? Satu korban yang akan dievakuasi ini kondisinya dalam kondisi meninggal dunia atau seperti apa? Untuk kondisinya kita belum tahu karena belum ada. Kalau untuk kondisinya kita belum tahu. Yang jelas kita akan melakukan penyisiran di beberapa titik yang kita curigai. Oke, Pak, kalau tadi kan Bapak bilang juga melihat bagaimana arah angin begitu ya untuk melakukan penyisiran. Sebenarnya untuk Gunung Merapi ini bisa masuk dari jalur mana saja, Pak? Apakah hanya dalam satu jalur pendakian atau ada sejumlah jalur pendakian ini menjadi titik penyisiran dari tim SAR gabungan? Untuk pintu masuk ke Gunung Merapi ini cukup banyak, tetapi yang menjadi tolak ukur bagi kita di mana teman-teman yang kita evakuasi ini posisinya banyak di sana. Jadi kita fokuskan dua pintu masuk di sini. Yang pertama di pintu 5 di posko BKSDA dan jalur Trabas. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada banyak pintu masuk untuk pendakian di Gunung Merapi dan ini yang menjadi pertimbangan tim SAR gabungan kembali menyisir untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian ya. Mungkin Pak untuk hari ini memastikan tidak ada lagi pendaki yang berada di kawasan Gunung Merapi. Lantas bagaimana dengan masyarakat? Apakah hari ini dilibatkan kembali untuk proses pencarian? Untuk antusias masyarakat banyak sekali, mereka mau membantu Basarnas terkait pelaksanaan operasi SAR kali ini gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Henry, Kasih Operasi SAR Padang telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Dan saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan kandung putu dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pulang! Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi.
Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Dan saudara, terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, hingga pagi hari ini tim SAR gabungan terus bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap satu korban yang titik keberadaannya ini sudah diketahui, dan sejumlah regu disebar untuk bisa melakukan evakuasi pada hari ini. Menurut keterangan Kasih Operasi SAR Padang, bahwa cuaca dan juga bagaimana aktivitas Gunung Merapi ini masih menjadi kendala karena hingga saat ini masih terjadi letusan. Lebih lengkap terkait dengan erupsi Gunung Merapi, kita akan bahas bersama ahli mitigasi bencana geologi, Bapak Surono. Selamat pagi, Pak Surono. Selamat pagi, Mbak Glani. Selamat pagi, para Kejadian erupsi Gunung Merapi ini seharusnya menjadi pembelajaran penting karena begitu banyak korban dari erupsi ini. Sebelumnya PVMBG ini menyebut, Pak, Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya meski sudah dilengkapi peralatan pemantauan gunung yang relatif lengkap. Sebenarnya apa yang membuat Merapi bisa seperti ini? Kalau saya beli judul wawancara kita ini adalah pelanggaran aturan yang pasti membuat celaka, selamat kebetulan. Ya, begini, tidak hanya Merapi yang sulit diprediksi. Kalau prediksi kapan meletusnya, tanggal berapa, jam berapa, itu memang sulit. Bahkan tidak mungkin bisa dengan ilmu pengetahuan apapun, gitu kan. Tetapi dari pemantauan gunung api itu, seperti kita melihat mendung, bahwa itu adalah tanda-tanda mau hujan. Bahwa terjadi hujan bisa terjadi, tidak juga bisa terjadi, tetapi begitu mendung kita memberi warning, bawalah payung kalau keluar, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi Merapi ini sudah status waspada. Kalau nggak salah saya teken itu tahun 2010 ke sini lah. 2015 saya tinggalkan kantor itu masih statusnya waspada, dan sampai sekarang statusnya waspada. Dan dalam status waspada itu boleh naik, tapi jangan masuk dalam radius 3 km. Kalau itu tidak ada warning itu, ya status normal, waspada, siaga, awas. Itu bukan untuk meramalkan atau memprediksi kapan letusan gunung api akan terjadi dan berapa intensitas letusannya, bukan untuk itu. Tetapi untuk mengetahui ada suatu tingkat ancaman dan risiko bencananya dan cara mengantisipasinya. Risiko bencananya adalah atau ancaman bahayanya adalah Merapi itu sering meletus. Kapan saja, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan meletus terus. Nah, cara antisipasinya ya jangan masuk dalam radius 3 km. Di luar itu ya aman-aman saja gitu loh. Di kaki itu aman-aman, kaki Merapi aman-aman saja. Pertanyaan apakah harus diungsikan masyarakat di sekitar Merapi? Ya tidak perlu, materialnya hanya jatuh dalam radius 3 km maksimum gitu. 3 km adalah tawaran Merapi dalam kondisi worst scenario gitu, Mbak Glenis. Ya kan, yang diterjemahkan tawar maunya Merapi itu seperti ini. Diterjemahkan secara ilmiah, ini loh radiusnya, bahayanya seperti ini.
boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 km gitu loh. Kalau masuk di sana, artinya kan melanggar aturan tuh. Ya selamat tidak ditanggung. Selamat itu kebetulan, celaka itu adalah bisa suatu kepastian. Ya kan? Salah kita semua kalau melanggar suatu aturan yang sudah disepakati, apalagi aturan alam itu tidak bisa kita dilanggar. Aturan itu untuk ditepati kok, bukan untuk dilanggar, dan aturan itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah dan untuk hidup harmoni aturan itu. Entah itu sesama manusia atau manusia dengan alamnya. Gitu Mbak Glenis. Oke, jadi memang sebenarnya untuk status dari Gunung Merapi ini sudah lama, kurang lebih 2011 dengan status waspada. Cukup lama tidak ada pembaharuan, mungkin itu juga membuat akhirnya masyarakat seolah abai, Pak, untuk akhirnya melakukan pendakian, dan kemarin ini beberapa hari lalu terjadi erupsi dan akhirnya memakan korban. Lantas bagaimana cara terbaik untuk memberikan pemahaman, peringatan kepada para pendaki ataupun juga warga sekitar? Mbak Glenis, pertama harus kita catat bahwa bencana terjadi pada saat kita lengah atau kita tidak ngakur antara rasio kita dengan hati kita. Antara keinginan itu memaksa rasio kita itu tertimpa gitu loh. Sehingga apa yang terjadi adalah kecelakaan. Rasio kita adalah melihat ada aturan. Ya kan? Hati kita adalah keinginan, walaupun itu sudah tahu bahwa itu melanggar. Aturan apapun, alam maupun negara ini, kalau dilanggar, itu ibarat menebar angin. Badai yang akan kita tunai gitu. Apa yang harus kita lakukan? Warning itu sebetulnya ada di setiap Pemda. Ada laporan mingguan dan sebagainya yang dari pos pengamatan bulanan. Di situ ada, kalau ada ancaman, seorang ahli itu mengatakan bagaimana mengantisipasinya. Ancamannya adalah setiap saat letusan yang kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, boleh masuk, boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 kilo loh. Dan itu seharusnya dipegang juga oleh ya yang memberi izin masuk pendakian. Sebagai contoh misalnya, ada Bromo Tengger Semeru, di sana ada pos jaga di Semeru. Mereka tahu dalam kondisi Semeru itu seperti apa. Setiap pendaki itu kasih tahu, oke, you mendaki, tapi begini, ada constraint, ada suatu batasan. Demokrasi juga suatu aturan yang harus kita tepati, bukan senanya. Demikian juga alam yang demokratis itu, alam yang jujur itu, dia juga minta. Ibarat Merapi itu adalah yang lahir lebih dulu dari kita hanya tamunya, kita yang harus memberi hormat dulu, respect dulu kepada yang punya rumah, agar kita juga menjadi tamu terhormat. Kita misalnya akan ke Merapi, sendaknya, apalagi para pencinta alam nih, kan harus tahu alam itu bagaimana di sana, agar persiapan saya secara fisik lengkap, misalnya ingin baju hangat, ya kan, pendakian yang terjal mungkin pakai sepatu yang memadai, ya kan, terus kemudian kalau tenda seperti apa, dan bagaimana ancaman di sana yang harus kita ikuti. Loh, pasti ada lah di Google itu, Profesor Google itu segala macamnya ada di sana. Kalau Mbak Glenis itu mau keluar negeri misalnya ke daerah mana, oh ini cuacanya seperti apa, oh dingin, ya nggak mungkin saya pakai baju tipis, saya bawa jaket, bawa sal untuk menutup leher dan sebagainya. Persiapan fisik ada, tapi tidak lengkap andaikan tidak ada persiapan ini dan itu. Ya kan, hati. Bahwa ini bukan jalan-jalan biasa naik gunung itu. Ya kan, jalan-jalan yang tidak seperti sore-sore, ya kan, begadang di mall. Dia harus punya persyaratan dan dia harus mengikuti aturan alam. Gitu loh. Itu yang paling penting gitu kan. Jangan mengalahkan keinginan dengan rasio gitu. Ya, Pak, ternyata BKSDA ini sempat memberikan rekomendasi update, maksud kami PVMBG sempat memberikan update bagaimana kondisi Gunung Merapi kurang lebih di tanggal 1 Desember untuk adanya larangan untuk pendakian. Nah, kalau untuk kejadian seperti ini Pak,
siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Saya tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sedang berduka dengan para pendaki, para pencinta alam yang meninggal dunia. Tapi beginilah, bencana itu tanggung jawab bersama, Mbak. Ahli vulkanologi itu memberikan rekomendasi, ya kan, aturan yang harus dilakukan, ya kan. Nah, yang punya masyarakat itu pemerintah daerah, Mbak. Dan pengelola wisata itu yang bersinggung langsung dengan subjeknya. Subjeknya apa sih bencana? Itu masyarakat dan apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan dia bertanggung jawab tentang itu. Ahlinya bertanggung jawab kepada bagaimana status gunung api. Ya kan? Saya dulu sebagai PNS, saya dibayar negara dari uang rakyat. Saya bertanggung jawab pada rakyat. Pada rakyat yang menggaji saya. Saya beri mereka rekomendasi yang sebaik-baiknya, ya kan. Kalau misalnya, ya kan, teman-teman di vulkanologi misalnya tidak memperbolehkan naik atau larangan naik, ya diikuti apa sih, ya kan. Kalau misalnya radiusnya 3 km, itu memang dulu saya teken itu tidak boleh masuk 3 km. Saya tidak tahu yang para korban ini berada di radius berapa mereka. Kalau di luar radius 3 km, seharusnya tidak terjadi gitu loh. Seharusnya gitu kan, ya kan? Itu yang terjadi. Dan bisa terjadi, Marapi itu terjadi awan panas. Awan panas itu bisa 800 derajat Celcius, Mbak. Misalnya kita tidak langsung kena awan panas itu, hanya dia lewat tidak jauh dari kita, itu uap panasnya itu bisa lebih dari 200 derajat, 100 derajat. Itu air mendidih, Mbak. Lebih dari itu, bisa terjadi tubuh kita tiba-tiba kering, yang dimana tubuh kita adalah 2/3 air. Ya tidak selamat kita. Oleh karena itu, risiko terburuk dari Marapi saat itu kita kurung, janganlah masuk radius 3 km. Kalau memang sekarang adik-adik saya di vulkanologi sampai memberikan larangan, ya sudah, memang harus dituruti. Mau tidak mau. Dulu kita cuma tamunya Marapi, tamunya alam secara keseluruhan. Ya kita harus taat kepada tamu yang akan menerima kita. Kita harus hormat kepada punya rumah kalau kita ingin menjadi tamu yang terhormat. Kan ada, saya datang di rumah Mbak Glanis diterima dengan baik, kan saya tidak bisa seenaknya masuk kamar pribadi Mbak Glanis. Bahkan saya mau ke toilet aja minta izin gitu. Ada batasannya itu. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap kehendak alam. Ya kan? Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dirancang, untuk dilanggar. Ya kan? Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam, ya kan? Celaka sudah pasti. Selamat kebetulan. Kalau kita melanggar aturan apapun, aturan alam, aturan negara, kita sedang menunai angin, badailah yang akan kita, menyebar angin, badailah yang akan kita tunai nanti. Jadi mohon, aturan itu untuk ditepati dan dihormati, bukan untuk dilanggar. Tidak terhormat kok melanggar aturan itu. Apalagi untuk kepentingan sendiri atau kelompok, itu nggak baik lah itu kan. Pak Surono, ini kita tahu bahwa aktivitas mendaki gunung ini banyak disukai oleh masyarakat begitu ya, anak muda, kegiatan kampus begitu banyak mengajak atau terjadi atau dilakukan untuk pendakian gunung. Kalau berdasarkan pos pemantauan kan, kalau aktivitas Gunung Merapi kita bisa memantau melalui sebuah alat, Pak ya, seismograf, bagaimana aktivitas erupsi ataupun letusan gempa yang dihasilkan. Tapi kalau untuk seorang pendaki yang awam, apakah sebenarnya kita bisa melihat, menandai bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan alam, dengan gunung yang kita daki, sehingga itu menjadi warning untuk kita lebih baik kita turun dan lain-lainnya. Jadi pengetahuan tentang alam ini bagaimana, Pak? Tidak semua bisa kita awam itu ya, yang bisa memantau, ya kan, bisa mengikuti. Memang dulu saya mudahkan, bisa saya ganti frekuensinya, orang tidak bisa masuk frekuensi itu. Tetapi daerah-daerah tertentu seperti Merapi di Jawa Tengah, DIY, kemudian Semeru yang banyak aktivitas mengambil pasir, itu monitor kita itu bisa mereka dengarkan melalui
walkie-talkie atau handy-talkie. Manakala ada letusan, karena banyak orang cari rumput di daerah bahaya, orang nyari pasir di daerah bahaya, itu mereka bisa cepat-cepat menyingkir. Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan kita juga khawatir kalau bisa dipantau dengan handy-talkie, mereka bisa ganggu juga. Kalau yang tidak dewasa gitu kan, mereka ganggu. Kita yang akan menjadi masalah gitu loh. Kan? Untuk Marapi, untuk Semeru, masyarakat sudah tahu kita sediakan itu dan mereka secara dewasa tidak mengganggu. Tetapi kalau tidak tahu, rekomendasi itu ada di pemerintah daerah, rekomendasi ada di pengelola wisata, ya kan? Yang setiap saat masyarakat bisa melihat. Tetapi ya kan kita punya gunung api yang terbanyak di dunia 127. Seharusnya kita menjadi center of excellence. Bagaimana pemuda-pemuda pencinta alam itu bisa hidup harmoni dengan gunung apinya. Setiap tanggal 17 dulu saya selalu repot, Pak. Karena banyaknya anak-anak bangsa yang nasionalismenya tinggi, mereka ingin bersyukur menerangkan renungan suci di puncak-puncak gunung api. Kita batasi. Misalnya pengelolanya itu hanya 10, yang masuk 200. Saya tanya, apakah sampean bisa mengendalikan satu orang 20 pendaki? Kalau terjadi chaos, tolong, ini bukan jalan-jalan biasa, dan Anda harus bertanggung jawab karena Anda memberi izin. Izin kan sama dengan tanggung jawab, Pak. Ya kan? Izin adalah suatu tiket tanggung jawab bagi pemberi dan penerima gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang harus dipahami bersama. Ya kan, pemuda, saya salut banyak pemuda-pemuda kita yang alhamdulillah itulah muda, penuh tantangan, bukan duduk di kursi empuk gitu kan, tetapi dia perlu tantangan, ya kan, perlu penaklukan ya kan, dengan segala macam resikonya benar. Tetapi sekali lagi, ya kan, alam itu jujur, alam itu punya rumus tersendiri yang harus kita pahami. Kalau pahamnya gimana, gunung kan susah. Loh itu ada rekomendasi, kau tinggal baca kok. Pak ya mudah gitu. Nggak usah gempanya berapa, deformasinya berapa milimeter, arahnya kemana, letusannya. Wis toh, dalam. Kalau nggak boleh masuk radius 3 km ya sudah. Seperti saya, nggak datang ke tempat saya. Ya masuk kamar saya nggak boleh lah. Kan? Privasi saya itu. Kan sama dengan itu. Semudah itu kita menghormati dan menjalankan aturan. Itu. Ya, setidaknya alam itu juga punya aturan, punya bahasa yang perlu kita pahami dan kita hormati. Seperti meminjam kata Bapak, kalau kita melanggar ya kita tidak selamat, kalaupun selamat itu kebetulan. Kita juga akan memahami lebih lanjut, Pak, bagaimana mitigasi atau hal-hal apa yang kita perlu pahami untuk mencintai kegiatan mendaki gunung ini, supaya kita juga bisa aman dan juga tidak membahayakan para pendaki yang lainnya. Usai jeda, Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ketua Subtim Pengamatan Gunung Berapi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Heru Ningtyas menyebut erupsi Gunung Merapi tidak didahului gempa vulkanik yang signifikan. Namun, PVMBG sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk tidak beraktivitas di sekitar Kawah Merapi dengan radius 3 km per 1 Desember 2023. Untuk saat ini, bagaimana dengan status Gunung Merapi? Apakah masih berada di level waspada? Iya, baik. Untuk Gunung Merapi saat ini masih di level waspada atau level 2 dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendekati Gunung Merapi dari radius 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk saat kemarin pada proses terjadinya erupsi, sebenarnya apakah ada tanda-tanda terkait dengan peningkatan status dan juga apakah sudah memeringati pihak-pihak terkait dengan aktivitas Gunung Merapi? Iya, untuk kejadian erupsi tanggal 3 Desember 2023 pukul 14.54 WIB itu tidak didahului oleh adanya peningkatan gempa vulkanik yang signifikan. Untuk alat kita ada alat meter juga di puncak itu mengindikasikan deflasi atau penurunan permukaan. Nah, selanjutnya untuk gempa vulkanik sendiri itu tidak ada anomali atau tidak ada perubahan yang signifikan seperti itu. Untuk status level waspada sendiri, Anda tadi tempat menyatakan bahwa wisatawan dan juga pengunjung itu juga telah dibatasi. Artinya, apakah ada miskomunikasi antara pihak terkait di lokasi tempat erupsi di lokasi Gunung Merapi sendiri? Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Merapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri kami mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau gunung api status waspada. Terakhir dikirimkan hari apa Bu? Atau pekan lalu? Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Baik, dan untuk saat ini pos pemantauan sendiri seperti apa teknisnya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi ini, karena pada alat-alat untuk mendeteksi terkait dengan gempa seismik sendiri juga tidak terpantau terkait dengan aktivitas seperti kenaikan suhu ataupun juga tanda-tanda alam seperti binatang yang tiba-tiba turun dari lokasi gunung, seperti apa Bu? Kalau laporan dari pos pengamatan gunung api kami itu dilaporkan pada tanggal 3 Desember pukul 14.55 itu PGA atau pos pengamatan Gunung Merapi sudah membuat VEN atau Volcanic Eruption Notice. Kemudian pos pengamatan juga melaporkan ke kami bahwa terjadinya erupsi ada grup WhatsApp ya, monitoring kami, kemudian Ketua Tim Gunung Api juga melakukan koordinasi dengan pengamat kami yang ada di lapangan. Artinya pada tanggal 1 Desember telah memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan status menjadi level waspada dan harus untuk antisipasi dengan menutup bagi para pengunjung ataupun wisatawan. Untuk Gunung Merapi sendiri, dalam pemantauan atau analisis dari PVMBG, apa penyebab erupsi yang cukup masif, dalam artian erupsi ini cukup besar yang terjadi pada Minggu sore kemarin? Ya, sebenarnya untuk level 2 atau waspada sendiri sudah sejak 3 Agustus 2011 ya untuk statusnya. Jadi tanggal 1 Desember itu memang status Merapi di status waspada atau level 2.
Kemudian untuk hipotesa kami sebenarnya ini harus cek lapangan untuk erupsinya itu apakah dia freatik atau magmatik. Namun untuk hipotesis sementara kami adanya akumulasi gas itu dikarenakan adanya plumbing itu tertutup ketika erupsi Januari sampai 20 Februari 2023. Produk-produk erupsi yang keluar dia menutupi pipa atau plumbing erupsi sehingga dimungkinkan adanya akumulasi gas di bawah permukaan yang menyebabkan erupsinya itu cukup besar gitu. Ya, masih terhubung bersama dengan Pak Surono sebagai ahli mitigasi geologi. Ini juga terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Pak Rono, tadi kita juga dengar bagaimana penjelasan PVMBG bahwa memang tidak ada gempa yang signifikan sebelum terjadinya erupsi. Ini bisa dikatakan sebagai karakteristik dari Gunung Merapi. Sebenarnya untuk kita para pendaki yang menyukai kegiatan mendaki gunung, bagaimana kita bisa memahami gunung yang hendak kita daki? Apakah kita perlu mempelajari terlebih dahulu sebelum kita berangkat, Pak? Nah, saya kira tidak seperti itu. Jadi Merapi itu sistemnya terbuka, ya kan, dengan tekanan yang cukup sedikit saja, tidak berbeda dengan gunung api yang lain, memerlukan tekanan yang sangat hebat, energi yang sangat besar, baru terjadi letusan. Ini sudah terbuka, terkumpul sedikit dilepaskan. Itu baik sebetulnya, agar supaya tidak ada penumpukan energi yang besar sehingga terjadi letusan besar. Nah, kemudian letusannya itu membentuklah tubuh Gunung Merapi itu semakin tinggi, semakin besar. Karena hanya jatuh di sekitarnya. Berbeda dengan Merapi, Jawa Tengah dan DIY itu, dan Kelut dan sebagainya, letusannya besar, materialnya dilemparkan jauh dari situ. Gunungnya nggak tinggi-tinggi, malah rusak, nggak keruan itu bibir kawahnya kan. Itu. Nah, apakah para pendaki harus tahu gunung api? Susah belajar gunung api. Sudahlah, tak kasih rekomendasi, boleh sampai naik, nggak boleh masuk radius 3 km. That is all. Ya kan? That is rule. Oke, kalau Anda mau berdamai dengan alam, harmoni dengan alam, ini loh rule-nya. Nggak usah sampai belajar vulkanologi, susah-susah. Saya juga susah belajar sampai S3 sampai ke Perancis sana. Ya kan? Mumet ngapain, tak kasih supaya saya belajar susah-susah untuk memudahkan orang yang tidak sempat belajar itu tugas saya gitu. Seperti sekarang di Kompas TV ini saya memudahkan sesuatu yang susah. Kalau saya sebagai ahlinya yang susah terus menjadi susah, kasihan masyarakatnya. Untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi kan gitu. Nah, oke, Anda boleh naik, tapi nggak boleh ke sini loh. Mau gempanya seperti apa? Sudahlah, itu urusan ahlinya. Sampai tinggal nurutin aturannya alam maunya seperti itu. Kita ahli kan cuma mau mengerti maunya alam dengan cara ilmu dan teknologi. Sesudah itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Subjek mitigasi bencana itu masyarakat. Di sana subjeknya, bukan saya. Subjeknya mereka. Kita kasih tahu mereka. Kan tidak bisa satu persatu kepada yang punya daerah wilayah, yaitu Pemdanya. Pemda lo Gunung Sampean ini sering meletus, boleh orang naik di situ, tapi tidak boleh masuk sini gitu loh. Boleh orang datang ke rumah saya, tapi jangan nyanyikan masuk kamar saya, kan gak enak saya. Kan gitu Mbak. Ada satu batasan-batasan yang mari kita hormati yang punya rumah sebagai tuan rumah Merapi, kita sebagai tamunya. Wes lah, kalau ngalah itu tidak bisa dikalahkan, Mbak. Alam itu nggak bisa melawan alam dengan ilmu teknologi seperti apapun. Yang ada hanya penyesuaian. Jangan ini tidak akur dengan hati. Nanti berabe, gitu loh. Aturan itu untuk ditepati, aturan apapun, termasuk aturan bernegara ini. Jangan diode-ode gitu loh, demi kepentingan apapun. Nanti kita nggak selamat. Celaka sudah pasti, selamat kebetulan gitu loh. Ya, Pak
Tadi Bapak sebutkan untuk memahami atau mengetahui lah rekomendasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Nah, kemana masyarakat bisa mengakses rekomendasi ini? Apakah harus memantau, menanyakan ketika berada di pos pemantauan gunung, bagaimana rekomendasinya? Atau sebenarnya bisa diakses melalui media sosial sebelum berpergian atau mendaki gunung? Sekarang kan sudah revolusi industri mungkin sudah 4 berapa lah. 0.9 atau mungkin udah 5.0, ya kan? Sudah Internet of Things gitu ya. Kita bisa mengakses mana saja, di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Profesor Google itu bisa menjawab apapun yang kita inginkan, ya kan? Di samping itu, tidak cukup itu, ya kan? Ada ya vulkanologi punya website yang bisa diakses, ya kan? Kalau mau di gunung, masukkan website PVMBG. Badan Geologi Kementerian SDM, atau pemerintah daerah punya kok rekomendasinya, iya kan? Kalau lolos itu pemerintah daerah punya aturan, gitu loh. Terus Pemda punya aturan, nah pengelola wisata yang ada di wilayah itu pasti dikasih tahu ini loh, ada aturan begini, gitu loh. Semua ini tanggung jawab semua, janganlah kita mencari kesalahan, ya kan? Yang merasa salah ya sudahlah, gitu kan? Tetapi jangan dicari, semua bertanggung jawab. Masalah bencana ini tanggung jawab kita bersama. Baik. Ini menjadi pembelajaran penting untuk kita juga lebih peka terhadap alam. Alam punya aturan untuk kita lebih menghargai bagaimana alam juga ingin dihargai oleh manusia. Terima kasih Pak Surono telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Mbak Glani, sukses selalu. Dan saudara, kami lanjutkan breaking news dengan informasi tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat. 8 jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Secara estafet, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah pendaki dari Gunung Merapi. Seluruh korban dibawa turun melalui jalur pintu Batu Palano. Medan yang terjal dan kondisi cuaca yang sempat turun hujan sempat membuat proses evakuasi para korban terkendala. Usai dibawa turun dari Gunung Merapi, 8 jenazah pendaki ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar guna proses identifikasi. Dan tim SAR gabungan mengevakuasi 17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. 1 jenazah korban erupsi Gunung Merapi tiba di posko postmortem Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi. Total sudah 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan Selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Tersisa 1 jenazah yang akan dievakuasi dengan total jumlah korban meninggal menjadi 23 orang dan selamat 52 orang. Update korban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu apa sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Hingga Selasa siang, Gunung Merapi di Sumatera Barat terus menyemburkan hujan abu vulkanik. Akibatnya, sejumlah permukiman yang berlokasi di kaki Gunung Merapi tertutup abu tebal, termasuk lahan pertanian dan kendaraan warga. Kondisi ini turut berdampak pada jarak pandang pengendara. Warga pun diminta untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Hujan abu yang terkadang menyerupai badai abu karena agak kencang dan dengan volume yang cukup tinggi gitu. Ya jelas mengganggu pandangan, kemudian juga ini masuk ke celah-celah terkecil dari kita gitu, baju dan lain. Nggak bisa. Gunung Merapi secara utuh kita nggak bisa lihat ya.
apalagi puncaknya. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Yohanes yang berada di kaki Gunung Merapi di Sumatera Barat. Rio, hari ini juga akan dilanjutkan proses identifikasi. Bagaimana? Apakah sudah ada lagi korban yang teridentifikasi? Ya, untuk proses identifikasi tadi berdasarkan laporan dari DPI, ini dimulai pada pukul 9 tadi. Untuk sekarang masih beberapa jam, DPI masih melakukan terus melanjutkan proses identifikasi dan menarget semuanya akan tuntas pada siang hari ini, semua akan tuntas. Dan bagi pihak keluarga yang merasa itu merupakan keluarganya, bisa langsung mengurus proses pemulangannya dan membawanya ke rumah duka. Demikian, Glenny. Ya, bagaimana juga dengan kondisi cuaca dan aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini? Ya, jika tadi pagi Gunung Merapi itu ditutupi kabut yang cukup tebal, puncaknya tidak terlihat. Tapi pada saat ini sudah mulai terlihat, tapi memang masih mengeluarkan kepulan asap yang cukup tebal. Berdasarkan PVMPG, ini terjadi 6 kali letusan dan 18 kali hembus. Ini juga menjadi satu hal yang diwaspadai oleh tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian dan evakuasi satu lagi korban yang akan dievakuasi pada hari ini. Demikian, Glenn. Ya, hujan abu sempat terjadi sekitaran pemukiman warga di kaki Gunung Merapi. Bagaimana untuk hari ini? Apakah masih terjadi dan bagaimana aktivitas warga? Ya, untuk hujan abu karena memang tadi malam itu sampai saat ini terjadi hujan malam cukup intensitasnya cukup besar. Jadi tidak terasa lagi kabut untuk yang menyampai ke pemukiman yang dimasuki radius 5 km bahkan sampai 10 km. Yang kemarin itu kabut abu itu sampai pada pemukiman di kawasan 10 km. Tapi pada saat ini sudah tidak terasa lagi karena cuaca hujan sudah turun. Demikian, Glenn. Ya, bagaimana juga dengan instruksi ataupun sosialisasi kepada warga terkait dengan aktivitas Gunung Merapi? Karena hingga pagi tadi masih terjadi 6 kali letusan. Ya, untuk warga sejauh ini memang di sekitaran Gunung Merapi, pemukiman itu berada di area di luar 5 km, jadi masih dalam status aman. Tapi tetap saja masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker jika mereka harus keluar rumah dan sebisa mungkin menggunakan topi atau kacamata. Dan masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas mereka di luar rumah. Demikian, Glenn. Baik, aktivitas warga berlangsung seperti biasa, namun warga diimbau untuk menggunakan masker. Dan proses identifikasi masih terus dilakukan. Kita nantikan untuk ada kabar baik terkait dengan identifikasi para korban pendaki Gunung Merapi ini. Terima kasih, Rio Yohanes. Gunung Merapi di Sumatera Barat yang berstatus waspada tiba-tiba meletus pada Minggu sore lalu. Hujan abu dan pasir menjebak puluhan pendaki yang berada di sekitar puncak gunung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya, kendati sudah dilengkapi peralatan pemantauan gunung api yang relatif lengkap. Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan, dengan tingkat kesulitan tersebut yang menjadi alasan PVMBG menetapkan status aktivitas Gunung Merapi berada di level 2 sejak tahun 2011. Hendra menambahkan, PVMBG merekomendasikan agar tidak mendekat dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Merapi. Kurang lebih 2011 ya. Dari 2011? Bukan karena apa-apa, karena sulitnya itu. Karena sulitnya aja itu. Kalau kita tahu bisa mendeteksi, mungkin kita bisa lebih leluasa mengaturnya ya, merekomendasikan. Tapi karena sulit, lebih baik preventif. Jangan aja sekali-kali. Hanya masalahnya kan ketika erupsinya kan memang jarang ya, 2-4 tahun sekali itu kan. Itu yang sulit menahan diri ya, karena jarang. Kalau sering mungkin orang akan selalu waspada. Berdasarkan data Basarnas, dari total 75 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi, 57 diantaranya telah ditemukan, 18 dalam pencarian dan proses evakuasi. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Megdata.
dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Keluarga pendaki terus mendatangi posko utama untuk mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Situasi di posko utama sempat tak terkendali saat pihak keluarga korban mempertanyakan soal penyajian data proses pencarian yang dinilai membingungkan. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah bersama kami, saudara. Kami juga akan perbarui informasi Anda terkait dengan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Disebabkan oleh kadar gula darah yang berlebihan, diabetes dapat mengakibatkan kematian. Bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi diabetes? Temukan jawabannya dalam Zona Inspirasi. Cara tepat hadapi diabetes. Rabu 6 Desember pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, sekitar 200 warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan longsor Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara membutuhkan bantuan pakaian, khususnya anak-anak dan pelajar. Sekitar 80 orang mengungsi di kantor Camat Bakti Raja. Sementara yang lainnya mengungsi di rumah kerabat mereka di tempat yang lebih aman. Di posko pengungsian telah disiapkan dapur umum dan makanan yang memadai. Pemkab Humbahas selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk kebutuhan para warga terdampak. Saya tadi tanya kepada masyarakat mengungsi di sini, mereka menyampaikan beberapa hal, masalah pakaian, khususnya anak-anak, pakaian disubsidi, pensil sama buku. Kalau kita untuk makan beberapa hari ini sangat bagus dan memadai.
Tim penyelamat dari Basarnas Special Group terkendala jarak pandang saat menyelam di perairan Danau Toba untuk mencari korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Air yang keruh membuat jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6 sampai 7 meter. Dalam video milik Basarnas ini, tampak kondisi di dalam perairan Danau Toba gelap dan tidak terlihat apapun. 4 orang penyelam dari Basarnas Special Group menyelam di perairan Danau Toba. Namun penyelaman ini tetap belum membuahkan hasil karena penyelam memiliki kendala di jarak pandang. Jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6 sampai 7 meter. Kondisi air keruh dan gelap dikarenakan air Danau Toba bercampur dengan air lumpur dari material longsor. Sektor yang pertama kita melakukan pencarian di permukaan air dan kedalaman air dengan kita terjunkan tim penyelam di tepian Danau Toba dan kita dibantu dengan alat AKOAI. Dari hasil penyelaman tadi kita analisa bahwa untuk kedalaman air tadi ada 7 meter dan air sangat keruh di tepian Danau Toba sehingga menyulitkan untuk visibility penyelam itu sendiri. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Armando Sinaga yang telah bersiap di Humbahas pasca tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi. Armando, bagaimana proses pencarian korban hilang hingga saat ini, berapa lagi yang masih dicari? Baik, selamat pagi Glenis dan saudara. Sampai hari ini yaitu pencarian hari kelima. Ada masih 10 orang warga ataupun korban yang belum ditemukan yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan dari sebelumnya berjumlah 12 orang dan perlu saya sampaikan ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia, tapi hal tersebut telah langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga dan juga telah dimakamkan. Untuk proses pencarian di hari kelima ini masih menggunakan rencana operasi seperti hari keempat sebelumnya, namun cuaca yang kurang mendukung saat ini tempat saya berdiri ini cuaca kurang mendukung yang membuat salah satu alasan ataupun kendala bagi tim penyelam untuk melakukan penyelaman di Danau Toba dan juga tim SAR melakukan pencarian. Glenis. Ya, jadi pencarian ini dilakukan di darat dan juga di perairan, tepatnya di Danau Toba. Lantas, apakah juga ada penambahan alat berat ataupun tim mengingat ini sudah memasuki hari kelima pasca terjadinya banjir bandang? Baik, kalau penambahan alat yaitu alat berat sampai saat ini jumlahnya di lokasi ini berjumlah 15 alat berat yaitu ekskavator dan juga alat pemecah batu yang jumlah tersebut masih memadai untuk proses evakuasi ini dan akan ditambah apabila ada kebutuhan lainnya ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Dan serta kalau untuk personil saat ini ada sekitar 535 personil tim SAR gabungan dari lintas organisasi, lintas instansi yang ikut serta melakukan pencarian ataupun ikut serta dalam proses evakuasi di lokasi ini. Dan juga personil tambahan, ada personil tambahan yaitu 3 orang penyelam dari Direktorat Polisi Air dan Udara dari Polda Sumatera Utara. Glenis. Ya, ada penambahan tim untuk penyelaman di perairan Danau Toba. Armando, ini terkait dengan titik di mana korban terakhir berada. Apakah ini sudah mendapat kejelasan dari pihak keluarga yang kehilangan? Karena kita melihat bagaimana pasca banjir bandang begitu banyak batu besar yang akhirnya meluluh lantakan pemukiman warga. Baik, beberapa hari ini pihak dari keluarga selalu meminta agar dilakukan penyisiran ataupun dilakukan evakuasi batu-batuan yang diduga ataupun yang dicurigai adanya sanak saudara mereka yang menjadi korban yaitu tertimpa batu. Namun setelah dilakukan persetujuan permintaan dari keluarga ini kemudian dilakukan pencarian tapi masih belum ditemukan. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda ataupun belum ada tanda-tanda untuk penemuan dari para korban yang masih hilang tersebut. Namun pencarian masih terus dilakukan dengan dimaksimalkan alat berat dan juga alat-alat canggih lainnya dengan teknologi canggih lainnya seperti yaitu ada pesawat nirawak ataupun drone yang memiliki pembaca thermal dan juga ada teknologi untuk membaca atau mendeteksi di dalam air atau eagle eye. Glenis.
Ya, untuk pencarian korban ini tentu perlu usaha yang lebih keras mengingat bagaimana besarnya batuan dan juga keruhnya perairan Danau Toba hingga hari ini. Bagaimana juga dengan pihak keluarga, apakah turut membantu untuk pencarian hingga saat ini? Baik, kalau untuk keluarga itu masih tetap dilibatkan ataupun warga sekitar tetap dilibatkan, namun harapannya keluarga ataupun warga sekitar tersebut jangan mengganggu proses pencarian, tapi apabila ada permintaan masyarakat, ada titik-titik yang dicurigai, itu akan dipenuhi oleh dari tim SAR gabungan, akan diperlihatkan langsung proses pencarian tersebut. Dan memang bebatuan yang besar ini menjadi kendala dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian dan juga proses evakuasi, karena juga masih dibingungkan batu-batu besar ini belum diketahui untuk akan dibawa kemana ataupun dibuang kemana. Bebatuan besar ini masih berada di sekitaran lokasi terjadinya bencana ini. Glenis. Ya, ini terkait dengan batu yang begitu besar dan banyak ya, yang akhirnya meluluhlantakkan permukiman warga. Sebenarnya dari mana batu-batu ini berasal? Karena kalau kita perhatikan desa yang terdampak dari banjir bandang ini berdekatan langsung dengan perairan Danau Toba, Armando. Baik, betul yang seperti disampaikan, desa ini ataupun pemukiman masyarakat di desa ini berdekatan langsung ataupun berada di pinggir Danau Toba langsung, yaitu di Kecamatan Bakti Raja ini. Perlu diketahui bahwa batu-batuan tersebut berasal dari perbukitan yang ada di belakang ataupun di sekitar rumah dari pemukiman warga ini, dan juga bebatuan tersebut ataupun longsor tersebut disebabkan adanya penebangan liar seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Bupati Umbas, Dosmar Banjarnegara. Ada penebangan liar di atas perbukitan yang dilakukan oleh masyarakat, namun pohon-pohon itu ataupun batang-batang pohon itu dijual kepada salah satu perusahaan. Hingga inilah yang menyebabkan terjadinya bencana banjir bandang ini dan longsor ini, yang membuat hilang masih sampai saat ini ada 10 orang yang masih dalam pencarian. Glenis. Oke, sebenarnya kalau dalam catatan kami juga, wilayah ini sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2022, di mana agendanya saat itu adalah penanaman pohon. Namun 2 tahun berselang justru terjadi banjir bandang. Apa tanggapan dari pemerintah daerah setempat? Baik, perlu saya sampaikan bahwa lokasi kedatangan Presiden Joko Widodo kemarin memang betul di Desa Simangulape, tapi bukan di daerah yang terdampak ini. Ada sekitar 500 meter dari lokasi ini tempat Presiden Jokowi melakukan penanaman dan juga penyerahan surat keputusan tanah adat dan juga yang lainnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa pemerintah kabupaten belum ada memberikan jawaban ataupun memberikan komentar terkait lokasi ini pernah didatangi Presiden Jokowi. Glenis. Ada juga kan rumah yang tidak hancur begitu ya, yang masih menjadi tempat tinggal warga. Bagaimana? Apakah juga akan ada rencana relokasi untuk warga? Baik, Bupati sebelumnya ketika mendampingi Kepala BNPB menyebutkan ada rencana dari Bupati Umbangan Sundutan bahwa akan dilakukan relokasi, karena sebelumnya pernah kejadian ini tapi sekitar setengah abad lalu, yaitu tahun 1972, sehingga ditakutkan